Sejauh ini, tidak ada yang memiliki keraguan atau masalah dengan urutan bersulang Tuan Harta Karun Muda. Itu normal bahwa Putri Suci berada di peringkat pertama. Dengan melabeli Chu Yang sebagai pemuda terkemuka di Laut Selatan, talenta luar biasa lainnya mungkin merasa tidak puas, tetapi mereka tidak akan menampilkannya. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi yang lebih besar tentang siapa Tuan Muda Harta Karun. Yi Ling akan menawarkan roti panggang ketiga. Ketika pesta dimulai, tuan rumah hanya akan membuat 3 roti panggang. Ketiga bersulang ini adalah bentuk penghormatan, mewakili status dan reputasi. Mengingat status Tuan Muda Harta Karun Yi Ling, ketiga bersulangnya ini tentu saja sangat penting. Semua orang ingin menjadi salah satu dari mereka yang diakui. Beberapa talenta luar biasa, Hai Tian, Gong Sun Yan, Sang Guan Yun, dan Xia Hanfeng, semuanya menunggu dalam diam. Ekspresi mereka tidak berubah, tetapi mereka sudah merasa tidak sabar. Setelah minum roti panggang kedua dan meletakkan cangkir mereka, semua orang memandang Yi Ling, menunggu untuk melihat kepada siapa dia akan menawarkan roti panggang ketiga. Jika tidak ada kejutan, Hai Tian dari Istana Naga Laut Selatan memiliki peluang tertinggi. Bagaimanapun, dia adalah penerus salah satu penjaga lama Raja Laut. Desir, seorang pelayan wanita yang berdiri di samping bergerak dengan anggun dan mengisi kembali cangkir kosong Yi Ling. Kemudian, dia mengambil cangkir anggur lagi dan tersenyum tipis, melihat melalui semua wajah dari berbagai bakat luar biasa. Namun, tatapan Yi Ling berhenti pada seseorang yang tidak diharapkan sama sekali. Untuk roti panggang ketiga ini, saya menawarkannya kepada Tuan Muda Mo Yun, yang datang dari jauh. Saya dengan tulus berharap Tuan Muda Mo akan memberi saya wajah dan datang ke festival 10.000 harta karun berikutnya. Yang mengejutkan semua orang, roti panggang ketiga Yi Ling bukanlah untuk salah satu talenta luar biasa. Sebaliknya, dia memilih Xiao Chen yang tidak dikenal. Hai Tian, Gong Sun Yan, dan yang lainnya yang dipenuhi dengan antisipasi semuanya mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan, tidak berani mempercayainya. Wajah orang-orang ini tenggelam. 3 penguasa kota lainnya, yang telah menarik bakat luar biasa ini, secara intuitif langsung mengerti apa yang harus dilakukan, mengetahui bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk melangkah maju. Bakat luar biasa ini adalah klien berharga yang menghabiskan banyak uang. Mereka memiliki status bangsawan dan posisi tinggi, reputasi mereka menyebar jauh dan luas. Tanpa diduga, tidak satu pun dari talenta luar biasa ini yang menerima roti panggang ketiga, seorang pria tanpa nama telah menyambarnya. Mengapa para talenta luar biasa ini terus mendukung bisnis mereka? Kami semua tidak yakin, Tuan Muda Yi dapat menawarkan roti panggang ini, tetapi beberapa orang tidak dapat menerimanya. Manajer muda yang bertanggung jawab atas 3 asosiasi pedagang lainnya semuanya berdiri pada saat yang sama dan mengeluh di depan semua tamu terhormat. Asosiasi Pedagang Angin Flaming tidak yakin. Kami merasa Tuan Muda Mo tidak memenuhi syarat untuk menerima roti panggang ini. Paviliun Harta Karun Surgawi tidak yakin. Tidak sembarang orang yang memenuhi syarat untuk menerima roti panggang Tuan Muda Yi. Asosiasi Pedagang Awan Surgawi juga tidak yakin. Tuan Muda Yi mungkin menawarkan roti panggang ini, tetapi beberapa orang tidak dapat menerimanya. Sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Manajer muda dari 3 asosiasi pedagang secara lisan menyerang Xiao Chen di depan semua tamu terhormat. Xiao Chen menganggap perkembangan ini aneh. Pertama, dia tidak menyangka Tuan Harta Karun Muda, Yi Ling, akan menawarkan roti panggang ini kepadanya. Kedua, Xiao Chen tidak mengerti mengapa manajer muda dari 3 asosiasi bereaksi begitu intens. Itu hanya secangkir anggur, tidak ada banyak untuk itu. Tidak masalah bagi Xiao Chen apakah dia meminumnya atau tidak. Namun, sementara Xiao Chen tidak keberatan, Ziying melakukannya. Xiao Chen adalah klien utamanya. Jika dia tidak membelanya saat ini, siapa yang tahu apakah dia masih akan mendukung bisnisnya. Ziying meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, ini adalah kediaman Master Harta Karun. Beberapa dari Anda benar-benar mendominasi, bahkan berani menghentikan roti Tuan Muda Harta Karun. Petik 2. Bai Ze dari Asosiasi Pedagang Angin Flaming berkata dengan dingin, dia tidak diketahui asal-usulnya dan tidak terkenal. Jika roti panggang ini ditawarkan kepadanya, lalu apa yang akan dipikirkan oleh semua talenta luar biasa dari Laut Selatan kita di generasi yang sama? Petik 2. Betul sekali. Kami melakukan bisnis di 10.000 kota harta karun dan membayar pajak dalam jumlah besar setiap tahun. Menawarkan roti panggang ini kepada orang luar sama saja dengan meremehkan kita. Petik 2. Kata-kata Centian dari Paviliun Harta Karun Surgawi berarti bahwa 3 asosiasi pedagang berdiri bersama dalam hal ini, berniat untuk bekerja sama untuk menekan masalah ini. Jika tidak,
jika itu hanya asosiasi pedagang tunggal terhadap kediaman Master Harta Karun, mereka tidak akan memiliki hak untuk menolak. Beberapa talenta luar biasa tetap diam. Jelas, mereka merasa sangat tidak puas di hati mereka dan menunggu Tuan Harta Karun Muda untuk mengatakan sesuatu. Bakat luar biasa ini datang ke 10.000 kota harta karun dan menghabiskan banyak uang tanpa mencari ketenaran atau keuntungan. Bagaimana mungkin Tuan Harta Karun Muda menawarkan roti panggang ketiga ini kepada orang luar di pesta ini? Dia hanya menamparkan wajah talenta luar biasa ini. Pada awal pesta, hal seperti itu sudah terjadi. Berbagai tamu semua merasa bersemangat. Situasi seperti itu sangat jarang terjadi. Namun, Tuan Harta Karun Muda, Yiling, tersenyum tipis, seolah-olah dia telah mengantisipasi ini sebelumnya. Dia berkata dengan tenang, Tuan Muda mau menyelesaikan kesepakatan senilai hampir 40 juta koin astral hitam dengan asosiasi pedagang 9 kuali. Siapapun yang mampu melakukan transaksi bahkan setengah dari jumlah ini akan menerima tingkat penerimaan tertinggi dan menjadi tamu terhormat dan dihargai dari 10.000 harta kota saya selamanya. Selanjutnya, dia akan dapat menikmati diskon 20% di 10 pasar laut besar di lautan berbintang surgawi. Mendengar kata-kata ini, semua tamu di aula besar terbelalak, tidak dapat menerima apa yang baru saja mereka dengar. Transaksi senilai 40 juta koin astral hitam, ini adalah jumlah yang luar biasa. Di bawah Kaisar Bela Diri, selain beberapa kaisar kuasi yang langka dan istimewa, tidak ada yang bisa melakukan ini. Semua orang menatap Xiao Chen dengan kaget. Martial Sage tingkat Grandmaster benar-benar menyelesaikan kesepakatan luar biasa seperti itu. Jumlah yang besar dan kuat seperti itu adalah yang terbesar yang pernah tercatat dalam semua sejarah pavilion 10.000 harta karun. Pada awalnya, manajer muda dari 3 asosiasi pedagang yang memprotes dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, mereka merasa malu, tidak tahu bagaimana mundur di hadapan begitu banyak tatapan, mereka berada dalam posisi yang buruk di mana mereka tidak bisa maju atau mundur. Dengan transaksi besar seperti itu, Xiao Chen benar-benar layak untuk bersulang ketiga Tuan Harta Karun Muda. Dibandingkan dengan Xiao Chen, transaksi bakat luar biasa ini seperti permainan anak-anak, tidak ada perbandingan sama sekali. Kali ini, manajer muda ini menjulurkan kepala untuk ditampar, benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Ziying sangat senang, senyum memenuhi wajahnya. Tertawakan aku semaumu, sekarang Anda tahu siapa lelucon yang sebenarnya. Bai Ze dari Flaming Wind Merchant Association adalah yang pertama bereaksi. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat, Tuan Harta Karun Muda. Roti panggang ini memang harus diberikan kepada Tuan Mudamu." Orang-orang dari asosiasi pedagang lain yang telah memprotes keduanya menyuarakan persetujuan mereka dan berdiri bersama dengan cangkir anggur mereka, menawarkan bersulang untuk Xiao Chen. Pedagang mengejar keuntungan. Mereka bisa mengabaikan wajah mereka sendiri untuk siapa saja yang bisa memberi mereka manfaat luar biasa, bahkan yang tersembunyi, tidak perlu peduli dengan wajah. Apa itu integritas? Berapa nilainya? Mungkinkah itu bernilai 10 juta koin astral hitam? Hai Tian dan yang lainnya memucat. Mereka tidak mengharapkan akhir seperti itu. Saat mereka melihat orang-orang tersenyum dan bersulang untuk Xiao Chen, kemarahan perlahan muncul di hati mereka. Fu Hongyao membisikkan sesuatu ke telinga Chu Yang, dan niat membunuh melintas di matanya. Kemudian, dia melirik Xiao Chen, merasa curiga. Xiao Chen dengan tenang menerima bersulang semua orang, mengambil cangkirnya dan menghabiskannya sekaligus. Kemudian, dia melirik Putri Suci Istana Bulan. Dia tidak bisa melihat dengan jelas ekspresinya, tetapi dia tidak merasakan fluktuasi apapun, seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah hari itu. Namun, ahli kuasi kaisar di samping Putri Suci itu terus menatap Xiao Chen, seolah dia mencoba untuk melihat menembusnya. Hati Xiao Chen tenggelam. Dengan orang ini, bertemu Yue Bingyun sendirian akan sangat sulit. Berbagai pikiran melintas di benak semua orang saat pesta berlanjut. Akhirnya, fokus utama pesta kembali ke Yue Bingyun. Di bawah arahan seseorang yang bertujuan, topik pembicaraan beralih ke Xiao Chen yang mencemarkan Putri Suci di Pulau Awan Ungu. Yue Bingyun tersenyum dan langsung mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman dan tidak perlu ada yang mempermasalahkannya. Penjelasan ini menyelamatkan Xiao Chen dari banyak masalah. Nona Bingyun, masih ada 1 tahun untuk pertemuan pahlawan 4 laut. Aku ingin tahu, apa yang akan diambil oleh Istana Bulan sebagai hadiah kali ini. Petik 2. Betul sekali, Istana Bulan merahasiakannya sampai sekarang. Tidak perlu untuk itu. Topik dengan cepat beralih ke sesuatu yang menjadi perhatian semua talenta luar biasa, hadiah yang ditawarkan di Four Seas Hero Gathering. Yue Bingyun tersenyum tipis dan menjawab,
Istana Bulan telah banyak memikirkan hadiah terbaru. Pada titik ini, memang tidak perlu lagi merahasiakannya. Petik 2. Melihat bahwa Yue Bingyun tampaknya bersedia membocorkan rahasia, semua orang secara otomatis menajamkan telinga mereka. Dalam setiap pertemuan pahlawan empat laut, hadiah yang ditawarkan Istana Bulan membuat orang banyak berebut untuk mendapatkannya, oleh karena itu menarik minat semua orang. Semua orang bertanya-tanya seperti apa hadiah luar biasa kali ini. Kali ini, hadiah yang disiapkan Istana Bulan adalah sepotong batu surgawi dari luar surga. Batu surgawi ini memiliki spiritualitas dan dapat digunakan untuk melabuhkan keberuntungan dan mengubah keberuntungan geografis. Itu memiliki dua kata yang ditulis oleh Kaisar Bela Diri Perdana, Gerbang Naga. Aula yang ramai langsung terdiam. Batu surgawi dari luar surga, yang disebutkan Yue Bingyun, adalah batu penakluk surga dari peringkat batu menakjubkan. Ini adalah tablet gunung Gerbang Naga dengan kata-kata, Gerbang Naga, yang ditulis secara pribadi oleh Kaisar Azure. Setelah Gerbang Naga dimusnahkan, tablet gunung ini tetap hilang selama 10.000 tahun tanpa jejak. Tanpa diduga, itu ada di tangan Istana Bulan. Namun, ketika seseorang memikirkannya, ini logis. Tablet gunung ini baru dibuat setelah Gerbang Naga menguasai seluruh lautan berbintang surgawi. Setelah Gerbang Naga mati, Istana Bulan bangkit. Masuk akal jika tablet gunung di lautan berbintang surgawi berakhir di tangan Istana Bulan. Adapun tablet gunung di markas Gerbang Naga di benua Kunlun, musuh Gerbang Naga segera menyerbu dan menghancurkannya setelah Kaisar Azure jatuh. Itu tidak ada lagi. Gerbang Naga yang hilang hanya memiliki satu tablet gunung yang tersisa di luar. Emosi Xiao Chen berfluktuasi. Namun, setelah kejutan awal, dia dengan cepat pulih. Dia harus melakukannya karena sepasang mata tertentu segera memperhatikannya. Pemilik tatapan ini adalah Cuyang dari Istana Matahari, yang Xiao Chen masih merasa agak khawatir. Hong Yao, meskipun asal-usul orang ini tidak diketahui, dia menggunakan senjata aneh dan hanya seorang martial sage tingkat Grandmaster. Anda mungkin salah mengira dia. Saya juga tidak sepenuhnya percaya diri, itu hanya perasaan. Saya harus mengujinya untuk mengetahui dengan pasti. Baiklah, jika itu benar-benar dia, aku pasti akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan di kediaman Master Harta Karun ini. Fu Hongyao dan Chu yang bertukar proyeksi suara secara rahasia, menghubungkan pendapat mereka tentang Mo Yun dan kecurigaannya bahwa dia adalah orang tertentu. Namun, Mo Yun ini menggunakan kipas lipat sementara Xiao Chen menggunakan pedang, perbedaan besar. Meskipun Fu Hongyao memiliki firasat yang kuat, dia tidak bisa memastikan. Selain percakapan rahasia keduanya, semua orang di aula sangat terkejut dengan hadiah yang ditawarkan Istana Bulan kali ini. A Heaven Subduing Rock, tablet gunung Gerbang Naga. Tidak ada yang bisa membayangkan hadiah seperti itu bahkan jika mereka berpikir sampai otak mereka digoreng. Setelah malam ini, berita tentang tablet gunung Gerbang Naga yang menjadi hadiah akan menyebar seperti api ke seluruh lautan berbintang surgawi. Hadiah ini akan membuat semua orang lebih memperhatikan pertemuan pahlawan empat laut yang terjadi 1 tahun kemudian, mendorongnya ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Chen berpikir sangat cepat. Awalnya, dia tidak tertarik dengan pertemuan pahlawan empat laut. Tapi sekarang, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Aku ingin tahu, siapa yang menurut Nona Bingyun akan mampu menekan semua pahlawan luar biasa di pertemuan pahlawan empat laut yang akan datang dan keluar sebagai pemenang untuk memenangkan hadiah. Yue Bingyun tersenyum tipis dan berkata, sekarang ini adalah zaman para jenius yang berkembang pesat. Ada banyak bakat luar biasa dari lautan berbintang surgawi dan bakat tersembunyi di mana-mana. Bingyun tidak berani menebak dan menilai sebelum waktunya. Saya merasa bahwa Tuan Muda Chu Laut Selatan kita memiliki harapan yang tinggi. Ada desas-desus bahwa Tuan Muda Chu berkultivasi di matahari. Saya ingin tahu apakah itu benar, seseorang bertanya pada Cuyang. Seketika, semua orang melihat ke arah Cuyang. Betul sekali, Istana Astral Siklik menguasai Laut Selatan. Istana Matahari selalu diambil hanya elit. Selanjutnya, Tuan Muda Chu adalah elit-elit. Dia pasti telah membuat peningkatan yang signifikan dalam kultivasi tertutupnya. Petik 2. Ekspresi Chu yang tidak berubah. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, memang benar saya berkultivasi di bawah sinar matahari. Namun, bakat luar biasa dari Akademi Provinsi Surgawi, Sekte Lima Racun, Surga Yin Yang, Pulau Segudang Vien, dan Tanah Suci lainnya akan memiliki lahan budidaya yang tidak kalah dengan milikku. Itu sebenarnya bukan keuntungan. Tiba-tiba, Chu yang mengubah topik pembicaraan. Dia sengaja atau tidak melirik Xiao Chen. Setelah jeda, dia berkata, jarang sekali berbagai bakat luar biasa dari Laut Selatan berkumpul di satu tempat.
Bagaimana kalau kita melakukan pertukaran sebelum pertemuan pahlawan empat laut? Itu akan memungkinkan kita semua untuk meningkat. Tuan Muda Chu, itu saran yang bagus. Dengan cara ini, kita juga bisa melihat kekuatan dari berbagai talenta yang luar biasa. Pertemuan pahlawan empat laut akan segera dimulai. Saya percaya bahwa berbagai talenta luar biasa semuanya siap. Petik 2. Tepat setelah Chu yang mengatakan itu, orang-orang segera menangkap jalan pikirannya dan menguraikannya, menyerukan dukungan untuk saran itu. Tempat itu langsung menjadi sangat ramai. Di dunia kultivator, pertempuran akan selamanya menjadi sesuatu yang akan membakar darah semua orang, terutama dengan semua bakat luar biasa di sekitarnya. Pertarungan akan fantastis. Kakak Yiling, bagaimana menurutmu? Chu yang menatap Tuan Harta Karun Muda. Bagaimanapun, ini adalah kediaman Master Harta Karun. Mereka perlu mendapatkan persetujuan Tuan Harta Karun Muda terlebih dahulu sebelum mereka dapat melakukan apapun. Yiling tersenyum dan menjawab, saya tidak punya pendapat apapun tentang ini selama Putri Suci tidak keberatan. Yue Bingyun sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasakan bahwa kata-kata Chu yang menargetkan Mo Yun menekannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, tidak apa-apa jika kita berhenti pada saat yang tepat, selama itu tidak berubah menjadi pertandingan dendam. Sebenarnya, Yue Bingyun juga tahu bahwa kata-katanya tidak penting, bahwa Tuan Muda Harta Karun dan Chu yang ingin menguji Mo Yun. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu untuk menghentikan mereka, keduanya secara alami akan menemukan jalan di sekitarnya. Bibi Bai, nanti, tolong jaga dan bantu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Yue Bingyun diam-diam mengirim proyeksi suara ke Bibi Bai. Jangan khawatir, selama ini aku memperhatikannya. Masih belum jelas apakah Mo Yun ini adalah orang yang dicari Yue Bingyun, jadi dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Namun, Yue Bingyun tidak menyadari bahwa tindakan ini menyebabkan Xiao Chen salah paham lebih jauh. Dia berpikir bahwa Bibi Bai mengawasinya sehubungan dengan masalah Pulau Awan Ungu, memberinya kesan bahwa dia hanya bisa melakukan sesuatu dengan paksa. Tuan Muda Harta Karun Yiling tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, kami pasti akan menahan diri dan menjaga semuanya tetap ramah. Saya juga ingin melihat seberapa kuat saudara Chu yang sekarang, setelah keluar dari kultivasi tertutup. Chu yang tidak menyatakan pendapat tentang itu, tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, akan ada peluang. Mari kita lihat bagaimana kinerja yang lain terlebih dahulu. Saudara Gongsun tampaknya sudah sangat gelisah dan tidak sabar. Gongsun Yan memandang Xiao Chen saat dia berjalan ke depan. Dia berkata dengan dingin, itu benar. Sebelumnya, di luar kediaman Master Harta Karun, saya melakukan pertukaran singkat dengan Tuan Muda Mo. Namun, saya jauh dari puas dengan itu. Mo Yun, karena Tuan Muda Chu sudah berbicara, apakah kamu berani melakukan pertukaran lagi denganku? Saat Xiao Chen mencoba memikirkan sebuah rencana, dia mendengar kata-kata ini, yang memberinya ide. Xiao Chen berdiri dan membuka kipas lipatnya. Kemudian dia melangkah maju, menggunakan tindakannya untuk menjawab Gongsun Yan. Melihat Xiao Chen melangkah maju, semangat juang yang kuat berkobar seperti api di mata Gongsun Yan. Gongsun Yan telah menekan perasaan terhina dari pemandangan di luar kediaman Master Harta Karun untuk waktu yang lama. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Gongsun Yan mengenakan sepasang sarung tangan emas gelap. Kemudian, ada kilatan listrik saat dia menyerang Xiao Chen. Kali ini, Gongsun Yan tidak menahan kekuatannya sama sekali. Dia meninggalkan gumpalan petir, dan tubuhnya tampak bergerak seketika, menghilang dari tempatnya. Langkah sederhana ini mengandung kecepatan ledakan kilat dan kekuatan api yang merusak. Itu bisa digambarkan dalam dua kata, cepat dan kejam. Di aula yang tidak terlalu luas ini, ia memiliki keuntungan besar. Dalam situasi seperti itu, martial sage tingkat Grandmaster biasa akan tertangkap basah dan dikalahkan dalam satu gerakan. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang. Bagi orang lain, Gongsun Yan tampaknya telah menghilang. Namun, baginya, Gongsun Yan tampak bergerak dalam gerakan lambat. Xiao Chen bisa dengan jelas melihat lintasan gerakan Gongsun Yan dan semua bukaannya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen bergerak. Bagi orang-orang dengan penglihatan yang lebih lemah, dia sepertinya menghilang juga. Bang, 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 suara pertarungan yang intens datang dari udara. Tiba-tiba, sosok Gongsun Yan muncul saat dia terbang kembali sambil muntah darah. Xiao Chen bergerak seperti penampakan, menyerbu ke depan dan menyerang dengan kipas lipat. Gongsun Yan terbang kembali sekali lagi dan menabrak tangga tepat di depan meja Yiling. Bagi orang biasa, pemandangan ini terlihat sangat sederhana, hanya dua orang yang menghilang satu demi satu,
kemudian Gong Sun Yan yang mengesankan muncul kembali di udara, secara aneh dikalahkan, mundur sambil memuntahkan darah, dan setelah itu, Xiao Chen dengan ganas menyerangnya lagi dan melukai parah dia. Namun, bukan ini yang terjadi di mata para ahli. Keduanya bertarung dengan sangat cepat. Dalam sekejap, mereka bertukar 10 gerakan. Setiap gerakan sangat kuat, menentukan dan mematikan. Intensitas pertukaran tidak kurang dari pertempuran besar lebih dari 1000 gerakan. Dalam 10 gerakan itu, Gong Sun Yan hanya berhasil menyerang sekali sebelum terdorong untuk bertahan. Setelah melakukan yang terbaik dan memblokir 3 dari Xiao Chen, dia tidak bisa lagi mengikuti. Kipas lipat terbang dan angin dingin yang menusuk tulang, setiap serangan sangat mengerikan. Setelah dipukul 7 kali, bagaimana mungkin dia tidak berakhir dalam keadaan yang menyedihkan? Chu yang tidak bisa mengerti. Kekuatan yang ditampilkan Xiao Chen ini memang hanya dari martial sage tingkat Grandmaster. Namun, pengalaman dan teknik tempur Xiao Chen jauh lebih unggul daripada Gong Sun Yan, begitu banyak sehingga Gong Sun Yan jelas dikalahkan, memberi kesan bahwa dia bahkan tidak bisa bertahan satu ronde pun. Mungkinkah dia benar-benar bukan orang itu? Chu yang bertanya-tanya. Hua, Xiao Chen membuka kipas lipat dan tersenyum tipis. Dengan standar seperti itu, kamu berani menyebut dirimu sebagai talenta yang luar biasa. Sebaiknya Anda tidak pergi ke pertemuan pahlawan 4 laut. Bahkan jika Anda pergi, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Sepertinya Laut Selatan hanya sekuat ini. Petik 2. Arogansi. Aku, Xia Hanfeng, akan mengujimu. Sebagai bagian dari klan bangsawan Xia, salah satu klan bangsawan kuno, ketika Xia Hanfeng melihat Xiao Chen begitu arogan, dia melompat ke udara dan menekan ke arah Xiao Chen. Belajar dari pertempuran Gong Sun Yan, Xia Hanfeng bertarung dengan stabil. Menggunakan kultivasi aneh klan Xia, dia meniru kekuatan Dao Surgawi. Saat dia turun, dia mengirimkan serangan telapak tangan yang berat, yang memberi kesan bahwa itu adalah telapak tangan surga. Mata Xiao Chen berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik bela diri seperti itu. Tanpa diduga, gerakan ini dapat mensimulasikan kekuatan Dao Surgawi. Sayangnya, itu tidak memiliki kedewasaan. Kultivasi Xia Hanfeng juga belum mencapai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Jadi serangan telapak tangan ini tidak terlalu mengancam Xiao Chen. 1000 salju pertempuran Frost, tegak dan pantang menyerah. Xiao Chen membuka kipas lipat dan menggunakan teknik bela diri yang mendalam juga. Kebanggaan melonjak, tidak takut pada langit atau langit. Keadaan teknik bela diri ini terjadi untuk melawan langkah Xia Hanfeng. Xia Hanfeng, yang bersiap untuk menekan tekanan, dipaksa mundur. Kebanggaan yang melonjak justru menekan kekuatannya. Setelah kehilangan kekuatannya, gerakan ini secara alami pecah dengan sendirinya. Xiao Chen terbang dan bentrok dengan Xia Hanfeng di udara. Dengan satu gerakan, dia menarik lawannya ke dalam ritmenya sendiri. Sepertinya Xia Hanfeng akan didorong ke dalam keadaan menyesal, mengikuti jejak Gong Sun Yan. Haitian dari Istana Naga Surgawi, yang masih berpikir, dan Sangguan Yun dari klan bangsawan Sangguan berteriak dan menyerang pada saat yang sama, membantu Xia Hanfeng. Xiao Chen tersenyum tipis. Ini adalah waktu yang baik. Dengan mereka bersedia mengambil inisiatif untuk menyerang, itu akan mencegah perselisihan tentang hasil. Pertempuran kacau dipastikan, tiba-tiba menjadi jarak dekat yang intens yang melibatkan 4 orang. 3 talenta luar biasa dari Laut Selatan sebenarnya ingin bekerja sama untuk menekan Xiao Chen. Yiling, yang duduk di tengah, mengungkapkan ekspresi berpikir. Kekuatan Xiao Chen agak melampaui harapannya. Chu yang merasa cemas. Bahkan pada titik ini, dia masih belum melihat Mo Yun menggunakan teknik bela diri apapun yang dapat dikaitkan dengan Xiao Chen. Apakah Hong Yao benar-benar salah mengira dia? Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Aura Xiao Chen, yang ditekan oleh ketiganya, tiba-tiba melonjak, mencapai martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Itu tidak realistis untuk mengalahkan ketiga orang ini hanya dengan budidaya martial sage tingkat Grandmaster. Pada tingkat itu, Xiao Chen tidak akan bisa menyelesaikan rencananya. Rencananya akan memiliki peluang hanya jika Xiao Chen meningkatkan kekuatannya. Kekuatan Xiao Chen yang tiba-tiba melonjak membuat Haitian dan yang lainnya lengah. Yang pertama jatuh adalah Xia Hanfeng. Xiao Chen menghancurkan Xia Hanfeng ke samping, mengirimnya menabrak 3 meja. Xia Hanfeng terpental saat sosoknya terbang, mengubah tempat itu menjadi kacau. Bang! Dengan serangan telapak tangan lagi, Xiao Chen memukul mundur Sangguan Yun. Embusan meledak dari tubuhnya, bertiup kemana-mana dan menciptakan kekacauan yang lebih besar. Dengan serangan terakhir, Xiao Chen menjatuhkan Haitian dari Istana Naga Surgawi seperti meteor.
Gesekan antara tubuh Haitian dan udara menghasilkan pekikan yang menusuk. Arah terbang Haitian adalah tempat Putri Suci Istana Bulan duduk. Ekspresi Bibi Bai berubah. Mengingat kecepatan Haitian terbang, jika dia menabrak Putri Suci, dia akan terluka, jadi Bibi Bai dengan cepat bergerak untuk memblokirnya. Aula berubah menjadi ricuh. Embusan meledak, dan kekuatan yang kuat melonjak keluar dan menjangkau semua tamu. Mereka semua bergerak, dan situasi menjadi lebih kacau. Semuanya terjadi hanya dalam 2 tarikan napas. Xiao Chen menggunakan pembukaan Bibi Bai bergerak untuk melindungi Yue Bingyun untuk bergegas maju dan menekan Putri Suci Istana Bulan. Xiao Chen menggunakan hukum surgawinya dan menggunakan keunggulan penekan dari kekuatan dunia untuk langsung menyegel kekuatan Yue Bingyun, tidak mengizinkannya untuk menggunakan semua itu. Jangan berjuang, aku hanya ingin berbicara denganmu tentang sesuatu dan tidak akan menyakitimu. Xiao Chen mengangkat Yue Bingyun ke atas bahunya dan melompat keluar dari aula. Setelah beberapa kilatan, dia membentangkan sayap kebebasan dan menghilang dari kediaman Master Harta Karun. Aula besar masih dalam kekacauan, suara keras terdengar terus-menerus. Bibi Bai baru saja menangkap Haitian yang sedang terbang. Pihak lain adalah Master Istana Muda Istana Naga Laut Selatan. Selain itu, Bibi Bai tidak memiliki karakter yang tegas. Dia tidak ingin menyakiti Haitian. Siapa yang akan membayangkan bahwa saat dia mendarat, Yue Bingyun akan menghilang dari sisinya. Setelah melihat Xiao Chen membawa Yue Bingyun, Chu Yang dan Yi Ling terperangah, mata mereka melotot. Apa yang sedang terjadi? Putri Suci Istana Bulan dibawa pergi begitu saja. Bang, dengan ditangkapnya Putri Suci, Bibi Bai tidak bisa diganggu lagi. Dia dengan santai melemparkan Haitian ke samping dan melepaskan aura kuatnya. Menjadi satu dengan surga, dia maju dengan satu langkah, dunia bergerak bersamanya. Bibi Bai menjatuhkan semua pembudidaya di jalannya seperti pin bowling, menyebarkannya kemana-mana. Yi Ling dan Chu Yang bereaksi. Wajah mereka berdua tenggelam pada saat yang sama saat mereka melayang ke udara dan dengan cepat mengejar. Sambil merasa cemas, kedua orang ini meledak dengan aura yang tidak kalah dengan kaisar semu kesempurnaan kecil. Keduanya bertukar pandang. Mereka dapat mengatakan bahwa yang lain telah menahan sebagian dari kekuatan mereka yang sebenarnya sebelumnya, itu tidak terbatas pada apa yang tampak di permukaan. Namun, hal-hal yang mendesak pada saat ini. Tidak ada waktu untuk berpikir, itu lebih penting untuk mengejar. Jika Putri Suci diculik dan sesuatu terjadi padanya, Istana Bulan tidak akan duduk diam dan menonton. Keduanya pasti akan menerima beberapa kesalahan. Ledakan, suara pertempuran yang intens datang dari depan. Tampaknya Bibi Bai, yang bergegas keluar lebih dulu, menemui hambatan. Haha, saudaraku memang seseorang yang melakukan hal-hal hebat. Tidak heran dia tidak menunggu untuk menculik Putri Suci bersamaku. Ternyata dia ingin melakukannya sendiri. Yi Ling dan Chu yang menyipitkan mata dan melihat. Mereka melihat 4 pria nakal dan mendominasi mengeluarkan aura jahat, menyerang bersama dan benar-benar berhasil memblokir Bibi Bai. Meskipun Bibi Bai menekan keempatnya dengan auranya yang kuat, dia tidak bisa segera membebaskan diri dari gangguan keempatnya. Ketika Chu yang melihat orang yang berbicara, dia mengungkapkan ekspresi serius. Batu. Wajah Yi Ling tenggelam saat dia berkata dengan suara dingin, betapa beraninya. Keturunan dari 13 bandit besar di Laut Hitam benar-benar tanpa hukum dan tanpa rasa takut. Mereka benar-benar berani berperilaku kejam di kediaman Master Harta Karun. Saudara-saudara, ayo pergi. Melihat para ahli dari kediaman Master Harta Karun mendekat, Batu tertawa terbahak-bahak dan memimpin yang lainnya pergi. Bekerja bersama, keempatnya masing-masing membuang inti astral kelas puncak. Inti astral meledak di udara, dan energi mengerikan melonjak keluar, menerangi seluruh kediaman Master Harta Karun dan memaksa semua ahli, termasuk Bibi Bai, untuk mundur. Ketika cahaya menyebar, orang-orang dari Laut Hitam sudah tidak ada lagi. Beberapa dari mereka berkumpul, saling bertukar pandang. Orang-orang berlarian keluar dari aula satu demi satu. Setelah mencari tahu situasinya, pikiran mereka semua menjadi kosong. Orang-orang ini tidak dapat menerima kenyataan bahwa Putri Suci Istana Bulan telah diculik di depan mata semua orang. Tidak ada yang lebih absurd dari ini. Dari mana tepatnya Mo Yun ini berasal? Mengapa dia menculik Putri Suci tanpa alasan yang jelas sama sekali? Bai Senior, karena masalah ini terjadi di kediaman Master Harta Karun, Yi Ling bersedia memikul semua tanggung jawab. Aku akan membawa Putri Suci kembali tanpa cedera dalam 3 hari. Yi Ling agak mengesankan, kata-katanya memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Bibi Bai memikirkan kemungkinan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya sangat jelas tentang siapa kakekmu.
Saya juga dapat sepenuhnya mempercayai kekuatan kediaman Master Harta Karun di 10.000 kota harta karun. Namun, untuk masalah ini, saya meminta Anda tidak melakukan apa-apa. Istana Bulan tidak akan secara acak melampiaskan amarah mereka pada orang lain. Setelah Bibi Bai mengatakan itu, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berada. Yiling tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Putri Suci Istana Bulan telah mencari dokter selama beberapa tahun terakhir. Kali ini, dia mengunjungi beberapa Grandmaster Alkemis ketika dia datang ke pasar laut 10.000 harta karun. Meskipun keterampilan medis Putri Suci Istana Bulan sudah sangat baik, dia masih mencari dokter untuk beberapa alasan misterius. Sekarang, Putri Suci Istana Bulan telah diculik secara misterius, namun sikap Bibi Bai secara tak terduga tidak jelas. Tanggapan ini benar-benar membuat penasaran. Namun, karena pihak lain sudah mengatakan sesuatu, tentu saja tidak baik bagi Yiling untuk ikut campur. Tetap saja, dia tidak bisa mengetahui identitas Mo Yun ini. Kapan karakter yang begitu kuat muncul di lautan berbintang surgawi, dan mengapa saya tidak mengetahuinya? Dengan pemikiran ini, Yiling memutuskan untuk menemukan identitas Mo Yun. Chu yang bingung, tidak dapat mengetahui Mo Yun ini. Selain pakaian putih, tidak ada yang menghubungkan orang ini dengan Xiao Chen. Namun demikian, instingnya cukup yakin bahwa dia adalah Raja Naga Azure Xiao Chen, orang yang hampir merusak penampilan Fu Hongyao dan membuatnya melarikan diri sambil menutupi wajahnya. Pada titik ini, Chu yang tidak perlu meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat, untuk menggunakan semua kekuatan yang dimiliki Tanah Suci Abadi untuk menentukan identitas orang ini. Yang lain pergi diam-diam dengan rasa takut membanjiri hati mereka. Malam ini, mereka tidak akan bisa tertidur. Tablet Gunung Gerbang Naga muncul kembali, dan Putri Suci diculik. Selanjutnya, belum lama ini, Raja Naga Azure Xiao Chen telah membunuh 8 kaisar semu dalam sekejap. Sebelum dimulainya pertemuan pahlawan 4 laut ini, lautan berbintang surgawi, yang telah lama damai, tampak penuh dengan bau badai yang akan datang. Tanda pisah. Di sisi lain, Xiao Chen membawa Yue Bingyun yang dibatasi, bergegas pergi. Setelah meninggalkan 10.000 kota harta karun, dia segera membentangkan sayap kebebasan dan terus-menerus melintas ke kejauhan. 50 km dengan setiap langkah. Setelah 10 napas, dia sudah lebih dari 500 km jauhnya. Dia menyingkirkan sayap kebebasan dan mendarat dengan tenang di permukaan laut. Setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang dalam jangkauan, dia menurunkan Yue Bingyun. Maaf, saya tidak punya niat jahat. Hanya saja ahli di samping Anda tampaknya bias terhadap saya. Jadi saya tidak punya pilihan selain menggunakan ini. Petik 2. Xiao Chen langsung ke intinya, menyatakan bahwa dia tidak memiliki motif yang tidak tepat untuk membuat Yue Bingyun rileks. Yue Bingyun sudah merasa marah. Ketika dia mendengar ini, dia menjadi lebih marah. Secara alami, dia bisa menebak mengapa Xiao Chen membawanya pergi. Tanpa ragu, itu adalah masalah hidup yang tinggal 10 tahun lagi. Ada yang salah dengan pikiran orang ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah berbicara dengan benar. Namun, dia benar-benar mengalami begitu banyak masalah, tidak ragu-ragu untuk membuat kekacauan di kediaman Master Harta Karun dan dengan paksa membawaku pergi. Apa yang dia pikirkan? Saya meminta Bibi Bai untuk lebih memperhatikannya, takut akan terjadi kecelakaan. Namun, dia salah paham karena Bibi Bai memiliki bias terhadapnya. Memikirkan hal ini, Yue Bingyun menjadi sangat marah hingga dia tersenyum, merasa tidak berdaya. Terlepas dari metodenya, dia telah mencapai salah satu tujuannya. Dia memiliki sesuatu yang ingin dia diskusikan dengan orang ini secara pribadi juga. Yue Bingyun beristirahat sejenak dan berkata dengan tenang, "Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi aku tidak berdaya. Kultivasi tubuh fisik Anda salah. Anda terlalu kejam terhadap tubuh Anda. Sekarang, bahkan jika seorang tabib surgawi muncul, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tentu saja, itu tidak akan menjadi masalah jika Anda dapat mencapai kaisar bela diri dalam waktu 5 tahun dan membangun tubuh kaisar emas." Bagian akhir dari kata-kata Yue Bingyun hanyalah omong kosong, menurut pendapatnya sendiri. Dia tahu bahwa Mo Yun ini sebelum dia memiliki latar belakang yang luar biasa dan sudah menjadi kaisar semu. Namun, hampir tidak mungkin untuk menjembatani kesenjangan antara kaisar semu dan kaisar bela diri. Hanya di era kuno, usia puncak martial epoch, ada segelintir pembudidaya hebat yang berhasil mencapai prestasi seperti itu. Sejak itu, bahkan Kaisar Azure yang tak tertandingi menghabiskan 8 tahun untuk menyelesaikan tahap ini. Xiao Chen berpikir keras sebelum bertanya, apa yang terjadi setelah 5 tahun? Setelah 5 tahun, umurmu akan terkuras,
dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk maju ke Kaisar Bela Diri. Dengan tubuh tua dan jompo, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membentuk tubuh Kaisar Emas. Petik 2. Apakah saya benar-benar hanya memiliki 5 tahun? Hati Xiao Chen tenggelam. Kemudian, dia jatuh kembali pada harapan terakhirnya. Bagaimana dengan seni panjang umur dari sekte terhormatmu? Percuma saja. Sebelumnya, ketika Anda menggendong saya diam-diam melakukan diagnosis pada Anda. Saya menemukan bahwa umur fisiologis Anda meningkat 10 tahun. Anda harus memiliki seni bergizi tubuh surgawi. Petik 2. Yue Bingyun langsung padam harapan terakhirnya. Efek dari longevity art mirip dengan seni nutrisi tubuh yang kamu tahu. Itu sudah sangat menantang surga. Setelah kamu memperpanjang umur fisiologismu selama 10 tahun, menggunakan seni panjang umur tidak akan berpengaruh apa-apa. Selain menjadi kaisar bela diri dalam waktu 5 tahun, Xiao Chen tidak punya pilihan lain atau memiliki kesempatan. Xiao Chen tidak bisa menahan senyum kecewa. Untuk semua darah panas dan aspirasinya yang tinggi, tepat ketika sepertinya dia akan mencapai puncak dan mengklaim posisi besar, dia tiba-tiba mengalami malapetaka. Dia telah berjuang keras di sepanjang jalan, melawan banyak musuh yang kuat selama 13 tahun. Kesulitan benar-benar membuat seseorang menantang. Dalam 10.000 tahun terakhir, di alam Kunlun tidak ada orang yang hanya menggunakan 5 tahun untuk menyeberangi jurang besar itu. Bahkan Kaisar Azure telah memakan waktu 8 tahun. Azure Dragon King, kamu menghabiskan separuh hidupmu yang tak tertandingi, mendapatkan kemuliaan. Ketenaran Anda telah menyebar kemana-mana, dan Anda adalah legenda kemanapun Anda pergi. Apalagi yang Anda tidak puas. Jika Anda dapat melihat melewati semua ini dan menyebarkan kultivasi Anda, berhenti berkultivasi mulai sekarang, Anda tidak akan memiliki masalah hidup selama lebih dari 100 tahun dalam damai. Yue Bingyun berbicara dengan nada lembut, damai, dan tenang, terdengar sangat alami. Kamu menebak identitasku. Xiao Chen menyipitkan mata, melihat putri suci misterius yang penampilannya tidak bisa dia lihat dengan jelas. Ketika kamu menggunakan kultivasi kaisar semu untuk membatasiku, aku sudah menebaknya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, penilaian putri suci cukup bagus. Sayangnya, ketika Anda dapat menebak identitas saya, Anda tidak dapat menebak pikiran saya. Dalam kehidupan ini, saya telah mengatasi lawan yang tak terhitung jumlahnya. Tak seorang pun yang ingin saya kalahkan dapat menghindari nasib itu. Bagaimana saya bisa kalah dari diri saya sendiri? Sampai jumpa 1 tahun kemudian di Bright Moon City. Saya akan datang dan mengambil tablet Gunung Gerbang Naga secara pribadi. Yue Bingyun sedikit menganga. Bagaimana dia bisa langsung pergi begitu saja ketika dia belum menanyakan apa yang diinginkannya? Suara mendesing. Suara mendesing. Dia melihat sekeliling dan melihat beberapa sosok mendekat. Sekarang, dia mengerti mengapa Xiao Chen pergi. Nona Bingyun, apakah kamu baik-baik saja? Chu Yang dan Yiling tiba pada waktu yang hampir bersamaan, perlahan-lahan mendarat di laut. Seorang ahli dengan aura yang kuat berdiri di belakang masing-masing dari keduanya. Yue Bingyun melihat sekilas dan menyadari bahwa mereka berdua adalah kaisar kuasi kesempurnaan besar. Dalam waktu sesingkat mungkin, keduanya telah mengeluarkan kekuatan mereka yang paling keras dan bergegas dengan kecepatan tercepat mereka. Keduanya mengukur Yue Bingyun sejenak sebelum melihat ke kejauhan, arah yang diambil Xiao Chen. Di bawah penutup malam, tidak ada sosok yang terlihat di lautan luas. Betapa malangnya, kami datang terlambat dan membiarkan penjahat itu pergi. Chu Yang menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan keraguan yang berat. Yiling membuang muka dan berkata dengan suara lembut, Putri Suci, sebaiknya kita kembali. Orang ini masih memiliki teman. Saya tidak tahu apakah kelompok keturunan dari 13 bandit besar di Laut Hitam itu sudah pergi. Yue Bingyun merasa kata-katanya aneh, jadi dia bertanya, keturunan dari 13 bandit besar di Laut Hitam. Mengapa sekelompok orang itu ada di sini? Petik 2. Jika bukan karena sekelompok orang yang tiba-tiba muncul, Mo Yun tidak akan meninggalkan 10.000 kota harta karun dengan mudah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok lagi tiba. Mereka adalah Haitian, Gong Sun Yan, dan talenta luar biasa lainnya, disertai oleh penjaga kuasi kaisar masing-masing. Setelah mendengar situasinya, Haitian berkata dengan gigi terkatup, Nona Bingyun, setelah Anda kembali, Anda harus segera membuat pengumuman yang menyerukan semua tanah suci di seluruh lautan berbintang surgawi untuk menangkap orang ini. Sangguan Yun dan yang lainnya semua setuju, mengatakan bahwa orang ini harus dibunuh. Selama pesta, Xiao Chen mengubah semuanya menjadi status maaf, mengubahnya menjadi lelucon. Mereka benci bahwa mereka tidak bisa membunuhnya sekarang.
Yue Bingyun berpikir sejenak, lalu berkata, tidak perlu. Ada masalah dengan kultivasinya, dan dia hanya memiliki 10 tahun lagi untuk hidup. Dia hanya menanyakan beberapa hal dan tidak berniat menyakitiku. Selanjutnya, dia memiliki hubungan penting dengan Istana Bulan saya dan tidak dianggap sebagai musuh. Hanya ada beberapa kesalahpahaman. Petik 2. Mata Yiling berbinar. Dia berkata, berdasarkan kata-kata Putri Suci, kamu sepertinya tahu latar belakang Mo Yun ini. Yue Bingyun tersenyum dan berkata, aku tidak hanya tahu latar belakangnya, tetapi beberapa dari kalian juga harus mengenalnya. Dia adalah Raja Naga Azure, Raja berjubah putih Xiao Chen, yang menyapu seluruh generasi muda benua Kunlun. Beberapa dari mereka langsung ternganga, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Berita ini membuat mereka agak lengah. Namun, jika Putri Suci Istana Bulan mengatakannya, dia pasti benar. Suara mendesing, sebuah cahaya menusuk melintas, menerangi langit malam. Tanpa berkata apa-apa, Chuyang mengejar dengan Kaisar Semu Kesempurnaan Agung di belakangnya. Jadi, dia adalah Xiao Chen, orang yang membunuh Kaisar Kuasi dari Istana Naga Surgawiku. Aku sebenarnya tidak mengenalinya. Niat membunuh melintas di mata Haitian. Kemudian, dia dan pengawalnya dengan cepat mengikuti Chuyang, menyerbu. Bakat luar biasa lainnya juga bereaksi. Melepaskan ki pembunuh yang kuat, mereka berangkat mengejar tanpa mengatakan apa-apa lagi. Hanya Tuan Harta Karun Muda, Yiling, dan Kaisar Semu Kesempurnaan Agung di sampingnya yang tidak buru-buru mengejar. Sebaliknya, Yiling menunjukkan ekspresi kontemplatif. Yue Bingyun tersenyum tipis dan bertanya, Tuan Harta Karun Muda, apakah Anda tidak akan ikut serta dalam kegembiraan ini? Yiling tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, Nona Bingyun, dengan memilih waktu ini untuk mengungkap identitas Mo Yun, Anda mungkin mengira bahwa Chuyang dan kelompoknya tidak dapat mengejar. Tuan Harta Karun Muda sama pintarnya dengan Anda bertahun-tahun sebelumnya. Dalam hal kecerdasan, mungkin hanya Tuan Muda Istana-Istana Naga Laut Timur, Leng Shaofan, yang bisa melampauimu. Yue Bingyun sepertinya mengungkapkan jejak ekspresi yang agak lucu di wajahnya, yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Yiling tertawa mengejek diri sendiri, haha. Sayangnya, bahkan jika kami berdua digabungkan, kami tidak dapat menandingi hingga 10% dari Nona Bingyun. Nona Bingyun, Anda sepertinya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Raja Naga Azure ini. Apa masalahnya? Bagaimana kalau Anda memberitahu saya? Meskipun saya tidak mempesona seperti Raja Naga Azure, saya berani mengatakan bahwa saya masih cukup mampu. Petik 2. Yue Bingyun tersenyum dan menjawab, Tuan Muda Yi terlalu rendah hati. Bagi Anda untuk menjadi Tuan Harta Karun Muda dari lebih dari 100 cucu Tuan Harta Karun, bagaimana Anda bisa cukup cakap? Anda bahkan mungkin bisa bersaing dengan Azure Dragon King. Selanjutnya, jika Raja Naga Azure ini terus melunakkan tubuh fisiknya, dia pasti hanya memiliki 10 tahun lagi untuk hidup. Namun, masalah saya tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Apakah Tuan Muda Yi mengenal seseorang di lautan berbintang surgawi hari ini yang mengetahui alkimia zaman abadi? Yiling sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan bergema, alkimia zaman abadi. Saya mendengar bahwa bahkan Laut Penglai tidak memilikinya. Tidak ada yang tahu sama sekali, dan itu sudah lama hilang. Mungkinkah Raja Naga Azure ini mengetahuinya? Saya hampir yakin. Oleh karena itu, Tuan Muda Yi tidak akan dapat membantu saya dengan ini. Petik 2. Haha, memang, saya tidak dapat membantu. Namun, saya memiliki permintaan yang saya harap dapat dibantu oleh Putri Suci. Apa yang kamu butuhkan? Yue Bingyun mengungkapkan ekspresi penasaran di matanya. Yiling menjawab dengan tidak tergesa-gesa, saya menerima berita bahwa beberapa karakter utama berniat untuk bekerja sama dan pergi ke jantung lautan setengah bulan dari sekarang. Jika Putri Suci datang bersama kita, saya yakin kita memiliki peluang 80% untuk kembali tanpa cedera. Yue Bingyun menganggap ide itu aneh. Dia bertanya, karakter utama apa yang begitu berani, tidak takut mati dan bahkan berani menerobos ke jantung lautan. Beberapa kaisar bela diri yang masa hidupnya akan segera berakhir, atau menghadapi hambatan yang akan datang. Tentu saja, mereka bersiap untuk mempertaruhkan hidup mereka dan pergi ke daerah yang dalam. Kami hanya akan tinggal di pinggiran. Petik 2. Ternyata mereka adalah kaisar bela diri yang menghadapi kematian yang akan datang atau bersiap untuk menerobos. Orang-orang ini putus asa, jadi perencanaan mereka untuk usaha seperti itu tidak sulit untuk dipahami. Yue Bingyun berpikir sejenak sebelum berkata, jika kita hanya mengambil risiko di pinggiran, kita seharusnya bisa pergi dengan mudah. Namun, ada banyak pintu masuk ke jantung laut di berbagai domain laut.
Pintu masuk mana yang mereka rencanakan untuk digunakan? Yang ada di Despair City of the Southern Sea. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan berita ini. Petik 2. Yiling tersenyum tipis dan menambahkan, aku akan mengirim Nona Bingyun kembali ke 10.000 kota harta karun dulu. Yiling mengulurkan tangannya, dan cahaya cemerlang turun dari langit. 8 kuda harta karun dengan surai seperti api menarik kereta perang emas kuno yang megah. Itu tampak seperti bola api terbang yang menerangi langit malam. Tuan harta karun benar-benar mencintaimu. Dengan kereta perang ini, bahkan jika aku tidak pergi bersamamu, hidupmu tidak akan dalam bahaya, kata Yue Bingyun sambil menghela nafas. Jelas, dia tahu banyak rahasia di balik kereta perang emas ini di hadapannya. Yiling tidak mengomentari kata-kata itu. Despair City sering memiliki kaisar kuasi yang bertualang di sana. Selanjutnya, pasti akan ada orang lain yang mendapatkan berita ini. Akan lebih aman dengan tambahan orang. Keduanya mengendarai kereta perang kembali ke kediaman Master Harta Karun. Adapun yang lain, meskipun mengejar ribuan kilometer di langit malam, di atas laut, mereka gagal menemukan petunjuk dan hanya bisa kembali dengan perasaan jengkel. Tanda pisah. Di sebuah pulau terpencil di laut yang luas, Xiao Chen duduk bersila dengan mata tertutup, telah melarikan diri dari semua orang. Dia berdiri di tempat yang tampaknya berada di tengah-tengah antara ilusi dan kenyataan, di tepi jurang yang sangat besar. Pondasi jembatan sudah terbentuk di kedua sisinya. Kepala naga yang diukir pada mereka adalah pemandangan yang mempesona. Dengan pikiran, sense spiritual Xiao Chen tenggelam ke dantiannya. Bintik hukum surgawi menjadi seperti listrik cair, membentuk segel naga azure yang sangat tidak jelas. Saat dia bernafas, dia menyerap energi dunia. Segel surgawi ini adalah bentuk awal dari hati seorang kaisar. Karena setiap orang memiliki fisik yang berbeda dan mengolah teknik kultivasi yang berbeda, segel surgawi sangat bervariasi. Beberapa segel surgawi persis sama dengan yang lain. Kaisar kuasi dikultivasikan dengan memadatkan segel surgawi dan memperkuatnya dengan hukum surgawi untuk membentuk hati seorang kaisar dan benar-benar melintasi jurang. Pada saat itu, jembatan naga di jurang besar akan mencapai sisi lain, dan pintu kaisar akan turun dari langit, muncul dalam kenyataan. Ini mudah dikatakan, tetapi kesulitannya tidak dapat dijelaskan dengan jelas hanya dalam 2 atau 3 kalimat. Memantapkan hukum surgawi yang dicairkan akan membutuhkan energi yang sangat besar. Bagaimanapun, Xiao Chen memiliki kesan bahwa vena roh kudus di cincin semestanya hampir tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. TL Note, isi celah di antara giginya setara dengan setetes air di lautan dalam bahasa Cina. Dia akan membutuhkan setidaknya 100 vena roh kudus sebelum dia bisa memperkuat semua 10.000 hukum surgawi. Sejak era kuno berakhir, vena roh kudus menjadi langka. Tidak ada yang akan menggunakannya untuk berkultivasi dengan cara yang begitu mewah. Kebanyakan orang akan menggunakan waktu untuk mengumpulkan energi yang dibutuhkan secara perlahan. Selanjutnya, memperkuat semua hukum surgawi hanya untuk menjadi kaisar kuasi kesempurnaan kecil. Seseorang masih perlu mengumpulkan hukum surgawi yang dihasilkan dan membentuk segel surgawi sebelum seseorang bisa menjadi kaisar kuasi kesempurnaan besar. Setelah kesempurnaan besar, seseorang perlu mengolah jiwa untuk segel surgawi untuk menjadi kaisar semu yang sempurna. Setelah itu adalah langkah yang paling penting dan berbahaya, menjalani kesengsaraan besar dan mengembangkan segel surgawi menjadi jantung seorang kaisar. Kemudian, seseorang akan bisa menjadi kaisar bela diri dan membentuk tubuh kaisar emas, naik ke dao yang agung. Setiap tahap membutuhkan waktu yang cukup lama. Banyak orang tetap sendirian dan menghabiskan masa hidup mereka tetapi masih gagal untuk membersihkan ketiganya. Ada beberapa yang berhasil menyelesaikan 3 tahap setelah banyak kesulitan. Namun, kesengsaraan besar angin dan api membakar mereka sampai mati. Apa itu jurang besar? Ini dia. 1 langkah melintasi berarti perbedaan dunia. Selanjutnya, Xiao Chen hanya punya 5 tahun. 5 tahun. Jika dia tidak menjadi kaisar bela diri dalam 5 tahun, dia akan hidup hanya 20 tahun lagi dari sekarang. Jika dia merusak tubuhnya lagi dalam 20 tahun ini, umur fisiologisnya akan semakin berkurang. Ao Jiao tetap diam di cincin roh abadi. Sejak mengetahui bahwa baik seni nutrisi tubuh Azure Dragon maupun seni panjang umur tidak dapat membantu Xiao Chen, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chen mencoba menggoda Ao Jiao beberapa kali, tetapi dia tidak menanggapi. Ao Jiao kecil, apakah kamu tidak percaya padaku sama sekali? Apakah Anda tidak percaya bahwa saya dapat maju ke kaisar bela diri dalam 5 tahun? Xiao Chen membuka matanya dan tersenyum tipis. Apakah Anda percaya diri? Ao Jiao yang pendiam tiba-tiba bertanya. Tentu saja, Xiao Chen tidak.
Kaisar Azure menggunakan total 8 tahun. Bahkan jika Xiao Chen berada di level Kaisar Azure, dia tidak akan lolos dari kematian. Dia hanya memiliki 5 tahun harapan yang tersisa. Jika dia tidak maju dalam waktu itu, bahkan jika dia membersihkan kesengsaraan angin dan api, segel surgawinya tidak akan dapat berkembang menjadi hati seorang kaisar. Namun, kepercayaan diri bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah jangan pernah menyerah. Mustahil untuk tampil sangat percaya diri ketika harapan tipis. Itu tidak berbeda dengan menipu diri sendiri. Ada pepatah, khawatirlah saat itu terjadi. Pepatah ini benar, jika kita mogok bahkan sebelum kita sampai pada masalah, kita tidak akan bisa melanjutkan. Ao Jiao, kamu tahu maksudku, kan? Xiao Chen memikirkan kata-kata yang digunakan seseorang untuk menghibur diri ketika seseorang memasuki kesulitan yang putus asa. Itu benar, tidak ada yang namanya jalan buntu. Selalu ada jalan bagi mereka yang siap. Bahkan jika Xiao Chen tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak bisa menyerah, tidak bisa berhenti bekerja keras. Begitu dia menyerah, itu akan menjadi jalan buntu yang sebenarnya. Ao Jiao merenung lama sebelum mengerti apa yang dia maksud. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apakah rencananya akan berubah? Rencana awalnya adalah bahwa setelah menjual semua barang lain-lain dan teknik bela diri mendalam di tangan, dia akan membeli harta karun rahasia yang berisi jiwa naga dan menyelesaikan budidaya lapisan pertama seni bergizi tubuh Azure Dragon. Kemudian, dia akan pergi ke tanah terlarang dan mengambil tahta keputusasaan sebelum pergi ke Laut Utara untuk melihat Long Fei, untuk menemukan pendukung untuk Pulau Bintang Surgawi. Akhirnya, dia akan kembali ke Pulau Bintang Surgawi dan bertemu dengan Jin Dabao, Lan Shaobai, dan yang lainnya. Dia akan memfokuskan usahanya untuk mengembangkan Pulau Bintang Surgawi, yang merupakan langkah pertama dalam menghidupkan kembali Gerbang Naga. Namun, terlalu banyak kejutan terjadi di sepanjang jalan Xiao Chen. Sekarang setelah dia menemukan berita tentang tablet Gunung Gerbang Naga, dia pasti tidak akan kembali sepagi ini. Ini adalah tablet gunung terakhir dari Gerbang Naga yang masih ada di dunia. Tidak peduli apa, Xiao Chen harus mengambilnya kembali. Kami akan pergi ke Desper City terlebih dahulu dan mengambil Desper Throne sebelum melakukan hal lain. Xiao Chen berdiri dan mengeluarkan peta laut untuk mencari posisinya. Pada malam sebelumnya, dia pergi dengan tergesa-gesa tanpa memeriksa kemana dia pergi. Setelah berkonsultasi dengan peta laut, dia menemukan bahwa penggunaan sayap kebebasan yang terus-menerus telah membawanya ke pelosok Laut Selatan. Jika Xiao Chen terus maju, dia akan memasuki Laut Gurun, laut tanpa batas di mana tanda-tanda tempat tinggal manusia jarang ditemukan. Sama seperti Xiao Chen menyingkirkan peta laut, suara retak datang dari tubuhnya. Dengan pikiran, dia membuka mulutnya dan meludahkan kuali naga Phoenix. Dia melangkah maju dan melihat. Di dalam Solar True Flame, retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat pada telur gagak emas, yang sehalus batu giok, telurnya cepat pecah. Benar-benar kejutan, gagak emas menetas 1 bulan sebelum Xiao Chen mengharapkannya. Ini adalah burung surgawi legendaris yang bisa berubah menjadi matahari. Sekarang, dia akhirnya akan melihat seperti apa rasanya. Dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Ao Jiao segera bereaksi, memanggil dengan nada mendesak, cepat, kirimkan darah esensimu. Kalau tidak, itu akan terbang. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan dia menjentikkan setetes darah dari ujung jarinya. Darah berubah menjadi seberkas cahaya merah dan terbang menuju telur gagak emas. Retakan, namun, sudah terlambat. Tepat ketika darah hendak bersentuhan dengan telur gagak emas, cangkangnya retak sepenuhnya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar darinya. Kecemerlangan ini membuat Xiao Chen lengah, membutakannya sementara dan menjebaknya dalam kegelapan. Xiao Chen mengedarkan energi hukumnya untuk memulihkan penglihatannya dengan cepat. Kemudian, dia melihat ke langit dan melihat segumpal cahaya yang tidak kalah terang dari matahari, terbang dengan tergesa-gesa ke timur. Dia tampaknya memiliki hubungan yang samar dan tidak jelas dengan gagak emas di langit, menangkap ketakutan, kepanikan, dan alarm di hati gagak emas. Sepertinya setetes darah esensi telah memasuki tubuh gagak emas pada akhirnya. Api Xiao Chen telah memelihara telur gagak emas untuk waktu yang lama, membangun ikatan yang tidak dapat dipecahkan di antara mereka. Setelah gagak emas lelah dan tenang, darah esensi akan sepenuhnya menyatu dengan darah gagak emas, membuatnya melihat Xiao Chen sebagai keluarga. Situasi seperti itu tidak akan terjadi lagi. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen berubah ketika dia memperhatikan arah yang diambil gagak emas. Gagak emas terbang menuju matahari, tempat yang Xiao Chen tidak akan bisa masuki tanpa kekuatan kaisar bela diri yang berdaulat. Namun,
Gagak emas akan seperti ikan di air saat berada di bawah sinar matahari. Darah esensi Xiao Chen akan menguap di bawah sinar matahari sebelum bisa bergabung dengan gagak emas. Bagaimana mungkin Xiao Chen hanya melihat gagak emas, yang telah diantisipasi selama bertahun-tahun, terbang pada saat kritis. Wajah Xiao Chen tenggelam saat dia dengan cepat mengejar. Kedua matahari itu berlomba dalam kemegahan, menampilkan fenomena misterius yang cemerlang dan beragam. Untungnya, ini adalah Laut Gurun. Jika ini di tempat lain, pemandangan itu mungkin menarik masalah. Bang, bang, bang. Dengan setiap langkah yang diambil Xiao Chen di atas lautan luas, dia menendang ombak yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergerak seperti naga, meliuk-liuk di antara ombak. Hembusan angin bertiup dan ombak besar terus-menerus mengepul. Xiao Chen memandang gagak emas yang melebarkan sayapnya di udara, hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Hal yang menyenangkan adalah bahwa gagak emas baru saja menetas, dan ia sudah memiliki kecepatan seperti itu. Bahkan ketika Xiao Chen mengeksekusi teknik gerakannya hingga batasnya, hampir merobek ruang, dia hanya bisa mengikuti dan memastikan dia tidak kehilangannya. Hal yang mengejutkan adalah, jika gagak emas terus terbang seperti ini, ia akan benar-benar dapat melarikan diri. Hal yang beruntung adalah kecerdasan gagak emas belum berkembang. Itu hanya terbang dengan insting. Jika dia tahu cara menembus penghalang langit, dia pasti sudah terbang ke Starry Heavens sejak lama. Jika itu terjadi, jumlah variabel akan bertambah. Setidaknya, untuk saat ini, tidak akan ada orang lain di laut terpencil, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Saat Xiao Chen berlari, matahari yang terik terbit dan terbenam. 7 hari berlalu dengan cara seperti itu, tetapi malam tidak pernah turun. Ini tidak lain karena kehadiran gagak emas, yang berarti cahaya matahari tidak pernah hilang. Bahkan setelah berlari begitu intens selama 7 hari, Xiao Chen tidak lelah. Namun, jika dia terus berlari seperti itu, dia akan segera keluar dari laut terisolasi. Adapun apa yang ada di luar Laut Gurun, peta laut tidak mengatakan, jadi Xiao Chen juga tidak tahu. Jika Xiao Chen bertemu dengan seorang ahli, dia akan berada dalam masalah. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mendapatkan kengerian ekstrim dari gagak emas. Xiao Chen mendongak dan melihat panah yang membawa kekuatan kuat dengan cepat menuju gagak emas di langit. Jika panah ini mengenai gagak emas yang baru menetas, ia pasti akan mati. Oh tidak, Xiao Chen berpikir dalam hati. Sepertinya dia harus menggunakan kekuatan tempur 10 kali lipat sekali lagi. Meskipun Xiao Chen jelas tahu bahwa mengingat situasi tubuhnya, dia seharusnya tidak menggunakan hal yang menantang surga seperti kekuatan tempur 10 kali lipat, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya saat ini. Mengepalkan giginya, dia mengeksekusi Myriad Heaven Divine Fist, Deities Descending saat dia berlari. Cahaya surgawi merobek langit dan memasuki tubuhnya. Kemudian, dia berteriak dan melompat dari laut. Emosi yang terus ditekan Xiao Chen selama 7 hari meletus pada saat ini. 100 gambar naga langit muncul di belakangnya. Mereka semua meraung bersama, meledak dengan aura yang mengejutkan. Gelombang kejut yang menyembur meledakkan air laut sejauh 50 km ke udara, menciptakan pemandangan yang fantastis. Di tengah air laut yang mengamuk, Xiao Chen melonjak. Retakan spasial kecil muncul saat dia terbang lebih tinggi. Dia bergerak seperti seberkas cahaya, menembus batas kecepatan. Kemudian, dia muncul di belakang gagak emas dan mengambilnya, menangkap anak ayam seukuran telapak tangan dengan tangannya. Sebelum Xiao Chen bisa memeriksa gagak emas, panah yang menembus langit itu sudah tiba. Dia menyipitkan mata dan dengan paksa meraihnya dengan tangan kirinya, dengan kuat menjepit batang panah. Lapisan kulit langsung robek di tangannya, disertai rasa sakit yang membakar dan benturan yang menggelegar. Xiao Chen meraung dan mendorong udara dengan kakinya. Kekuatan Kaisar Kuasi meletus, menggerakkan kekuatan dunia. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan di balik panah ini, tubuh Xiao Chen tetap di udara. Kemudian, dia melihat ke arah dari mana panah itu berasal. Pada titik tertinggi dari sebuah pulau 10 km jauhnya, seorang pria kasar dan berani menarik kembali busurnya dan menyiapkan tembakan kedua. Mata Xiao Chen menjadi dingin saat dia mengayunkan tangannya. Panah di tangan kirinya melesat ke belakang dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Penghitung ini jelas mengejutkan pria kasar itu. Namun, reaksinya juga sangat cepat. Dia mendorong dengan kakinya dan terbang kembali. Ledakan. Ketika panah yang dilempar Xiao Chen mengenai gunung di bawah pria itu, panah itu hancur dan berubah menjadi puing-puing. Suara mendesing. Ketika gunung itu hancur, debu memenuhi udara. Seberkas cahaya merobek awan debu, menuju Xiao Chen dengan cepat. Itu adalah pria kasar itu. Saat dia mundur,
dia tidak berhenti menarik busurnya. Xiao Chen mengerutkan kening. Keterampilan memanah orang ini sangat menakutkan, memaksa Xiao Chen menggunakan kekuatan Kaisar Semu untuk memblokirnya. Hukum surgawi di sekitar dantiannya dengan cepat terkuras saat dia melangkah maju. Ruang tampak kabur, menampilkan segala macam pemandangan. Menggunakan kekuatan dunia, Xiao Chen menendang, lolos dari bahaya dengan lebar rambut saat dia menendang panah. Ledakan sonik bergema. 9 anak panah muncul di kejauhan, semuanya datang dari arah yang berbeda dan sudut yang berbeda. Dia tidak tahu teknik rahasia macam apa ini. Panah sebenarnya mengandung kekuatan dunia juga. Ini menimbulkan kesan samar bahwa panah membawa dunia dan ruang bersama mereka. Ini tidak semua ada trik panah. Sudut di mana 9 anak panah terbang menempati suatu area, membentuk selungkup. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen mundur, dunia akan bergerak bersamanya. 9 anak panah akan selalu terkunci padanya. Ekspresinya berubah sedikit serius. Gagak emas di tangannya bergetar. Setelah terbang selama 7 hari berturut-turut, anak ayam itu pingsan saat santai. Xiao Chen menggendong gagak emas dan mendorong udara dengan kakinya. Kemudian, tubuhnya mulai berputar ke belakang. Bulan yang cerah seperti api, bunga persik merah yang melayang, matahari yang terik, dan dedaunan yang layu, segala macam fenomena misterius keluar dari tubuh Xiao Chen. Menggunakan hukum surgawinya, Xiao Chen mengeksekusi Instant of Glory, bergabung dengan dunia. Berbagai fenomena misterius dan pemandangan agung semuanya tampak menjadi nyata. Mereka kehilangan beberapa kecantikan tetapi mendapatkan perasaan yang alami dan lengkap. Saat Xiao Chen menghunus pedang, cahaya berkobar, kemuliaan abadi dalam sekejap saat cahaya pedang menyapu tempat itu. Bang, 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 ledakan api cepat terdengar. 9 anak panah yang mengejar Xiao Chen pecah di udara. Yang tak terbatas mungkin menghilang. Cepat, pergi. Setelah Anda melewati Laut Gurun, Anda akan tiba di wilayah laut yang diperintah oleh Myriad Fian Island, Tanah Suci Abadi. Ao Jiao memperingatkan dari cincin roh abadi. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan melakukan jungkir balik ke belakang di udara, terbang mundur sejauh 10 km. Saat tubuhnya berputar, itu mengeluarkan cahaya listrik yang melayang. Naga petir yang melolong bergerak ke kejauhan. Di pulau kecil, pria kasar itu menarik tali busurnya kembali dan mengarahkannya ke kejauhan. Xiao Chen hanyalah titik hitam kecil baginya, tetapi dia masih tidak menyerah pada targetnya. Saat pria kasar itu perlahan menarik tali busurnya, guntur meraung di langit, bergema di mana-mana. Sebuah mata vertikal terbuka di dahi pria kasar itu. Xiao Chen, yang awalnya hanya titik hitam kecil baginya, memperluas visinya. Itu seperti ruang yang diperpendek, menarik sosok Xiao Chen lebih dekat. Ketika pria ini melihat Xiao Chen dengan jelas, dia melepaskan panah, yang berubah menjadi sambaran petir mengejar Xiao Chen. Setelah pria kasar melepaskan panah ini, dia pingsan karena kelelahan. Mata vertikalnya perlahan tertutup, dan keringat membasahi dahinya. Sekarang, dia sangat pucat sehingga dia tampak tidak berdarah. Xiao Chen, yang sudah lebih dari 50 km jauhnya, tiba-tiba merasa hatinya tenggelam. Bereaksi sangat cepat, dia berbalik dan menahan pedangnya di dadanya tanpa berhenti untuk berpikir sama sekali. Puci, sarung pedang menghalangi panah. Xiao Chen terbang kembali 1 km di atas air, menendang ombak besar. Dia sedikit pucat, retakan muncul di organ internalnya, dan rasa sakit yang hebat menyapu tubuhnya. Setelah dia memuntahkan darah, dia merasa jauh lebih baik. Kamu belum selesai. Ketika kekuatan di belakang panah menyebar, Xiao Chen mengayunkan sarungnya, melemparkan panah ke samping. Kemudian, dia berputar dan melemparkan serangan telapak tangan dari jarak 50 km. Bulan yang cerah muncul di belakangnya. Bulan ini seperti api, menyala dengan darah panas, tidak pernah padam. Itu berbicara tentang kegembiraan dan kesedihan, rasa sakit karena perpisahan, aspirasi yang tinggi, dan berdarah panas. Anggur itu berwarna merah yang menyebabkan keracunan, darah adalah api yang indah. Pousan Year Flame selalu memiliki cita-cita yang tinggi. Pada akhirnya ada suka dan duka. Tanda pisah. Selain pria kasar itu, 2 orang lain berada di pulau itu, 1 pria dan 1 wanita. Di samping wanita itu, Xiao Chen akrab dengan pria itu. Itu adalah bakat teratas yang mengejar jalan pedang pembunuh, Yan Sisan. Orang ini sangat kuat. Dia terlihat sangat muda, namun dia bisa mematahkan matahari penghancur 9 bintang kakak kedua. Bahkan setelah kakak kedua membuka mata surgawinya dan menggunakan gerakan terkuatnya, dia masih tidak bisa menahan orang itu di sini, kata wanita itu, yang mengeluarkan pesona dewasa, setelah terengah-engah ketika dia melihat ke kejauhan dan memperhatikan bahwa Xiao Chen telah mencegat panah.
Pemanah itu bernama Mu Qingyun. Dia tampak sangat lelah saat dia tersenyum pahit. Setelah berkultivasi tertutup selama bertahun-tahun di Myriad Fian Island, saya pikir tidak ada seorang pun di generasi yang sama, kecuali kakak pertama, yang bisa mengalahkan saya. Tanpa diduga, bahkan sebelum meninggalkan Myriad Fian Island, saya menerima pukulan seperti itu. Saudara Sisan, Anda telah mengembara di lautan berbintang surgawi selama beberapa tahun terakhir. Apakah para ahli dari generasi yang sama dari lautan berbintang surgawi benar-benar luar biasa? Bahkan setelah Mu Qingyun menggunakan semua kekuatannya dan gerakan terbaiknya, memperlihatkan kartu asnya, panah yang paling dia percayai masih diblokir oleh lawannya. Mu Qingyun tidak bisa membantu tetapi merasa tertekan. Dia bahkan mulai memiliki keraguan besar tentang kekuatannya. Yan Sisan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya yang muram dan tegas. Dia menjawab dengan tenang, bagaimana bisa? Hanya saja Anda memukul seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki. Yang terluka oleh panahmu adalah Raja Naga Azure, Xiao Chen. Sejauh yang saya tahu, dalam generasi yang sama, ini adalah pertama kalinya dia sangat menderita. Anda sudah bisa bangga pada diri sendiri. Petik 2. Dia adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Gadis itu tampak jelas terkejut. Ketika Mu Qingyun mendengar itu, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan karakter Yan Sisan, dia sama sekali tidak akan menjilat orang. Dengan mengatakan ini, Yan Sisan memujinya. Memang benar dia bisa bangga akan hal ini. Namun, mengingat karakter bangga Mu Qingyun, dia tidak bisa senang dengan pujian ini ketika kartu asnya hanya bisa melukai pihak lain. Tiba-tiba, ekspresi Yan Sisan sedikit berubah saat dia berteriak, kembalilah. Namun, begitu dia berbicara, itu sudah terlambat. Malam tiba-tiba turun, dan bulan yang cerah membumbung ke langit. Bulan yang berapi-api menerangi langit malam, menerangi pulau di bawah mereka. Banyak orang melompat keluar dari bulan purnama. Setiap sosok menunjukkan senyum yang tak terkendali dan tanpa hambatan, menunjukkan ambisi yang tinggi dengan kebanggaan yang lebih tinggi dari langit. Sebuah lagu bergema terdengar di udara, orang-orang bernyanyi ke bulan dan bergembira dengan anggur. Tawa, kesedihan, dan kegembiraan tetap ada di angin bersama dengan perasaan perpisahan dan reuni. Dunia mungkin mabuk, saya sendiri yang sadar. Orang lain menganggap saya tak terduga, menertawakan saya karena terlalu gila. Saya dipenuhi dengan kegilaan dan karakter yang pantang menyerah. Api 1000 tahun, 10.000 orang memotong. Bulan ada sendirian, aku berlari liar sendirian. Ribuan tokoh semuanya melemparkan serangan telapak tangan pada saat yang bersamaan. Pulau kecil yang berjarak 50 km itu hancur seketika saat pukulan itu mengenai pria yang memegang busur itu. Organ internal Mu Qingyun pecah, dan dia membocorkan darah dari semua lubang di kepalanya. Jika bukan karena baju besi yang dia kenakan, dia akan menghilang bersama pulau itu, menghilang seperti asap, mati tanpa mayat. Yan Sisan dan wanita itu menderita lebih sedikit tekanan. Selanjutnya, mereka masih dalam kondisi puncaknya. Dengan demikian, mereka hanya hanyut jauh pada gelombang kejut dari kehancuran pulau itu. Wanita cantik dan menawan itu dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada Yan Sisan, yang tampak jauh lebih santai. Dia bahkan belum menarik pedang es surgawi di tangannya. Wanita itu menstabilkan dirinya dan dengan cemas mencari-cari Mu Qingyun. Ketika dia menemukannya terluka parah dan pingsan di air laut, dia menghela nafas lega dan dengan cepat terbang ke arahnya. Namun, itu belum berakhir. Serangan telapak tangan baru saja selesai, tetapi pedang ki berwarna biru, membentang dari langit ke laut, membelah laut saat raungan naga bergema di mana-mana, dengan cepat mengiris ke arah Mu Qingyun. Ketika wanita cantik itu melihat pedang ki yang mengejutkan ini, dia tidak bisa tidak mengungkapkan keputusasaan di matanya. Dia tidak bisa menandingi kecepatan pedang ki ini. Pada saat dia mencapai Mu Qingyun, yang akan dia lihat hanyalah mayatnya yang terbelah. Pada saat kritis, Yan Sisan yang muram dan keras langsung menghunus pedangnya. Niat pedang pembantaian menyebar di udara, bertarung dengan Dragon Might dan tidak menyerah. Sial, pedang itu mengenai pedang ki itu dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Pedang ki membawa 18 gelombang kekuatan, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Kemudian, mereka berlapis bersama dan memasuki tubuh Yan Sisan melalui pedang. Darah keluar dari bibir Yan Sisan saat dia berputar di udara 10 kali, menendang ombak menjulang yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia berhasil menghentikan dirinya sendiri di udara. Yan Sisan melihat ke kejauhan dan berpikir, aku masih terlalu ceroboh. Setelah sekian lama tidak bertemu, kekuatan teman lama ini sudah jauh melebihi ekspektasiku. Bahkan dipisahkan oleh 50 km, serangan pedangnya masih mengandung begitu banyak kekuatan.
Wanita cantik itu turun di samping pemuda yang terluka parah dan bertanya dengan cemas, "Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja?" Mu Qingyun tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan mati. Ini tidak banyak. Kita harus menunggu kakak pertama keluar dari kultivasi tertutup dan pergi ke Despair City. Kali ini, saya benar-benar mempermalukan diri sendiri di tanah kelahiran saya." Ketika wanita cantik itu melihat bahwa Mu Qingyun masih bisa bercanda, dia santai. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Tuan Muda Sisan sudah mengatakannya, kamu bisa bangga pada dirimu sendiri." Petik 2. Mu Qingyun memandang Yan Sisan, yang mematahkan pedang Qi yang luas itu, dan tidak bisa menahan perasaan pahit. Tidak hanya dia tidak bisa mengalahkan Raja Naga Azure, tetapi juga sepertinya Yan Sisan ini menyembunyikan kekuatannya. Dia kemungkinan besar juga bukan lawan Yan Sisan. Awalnya, Mu Qingyun memendam aspirasi yang tinggi, bersiap untuk meninggalkan Myriad Fiancé untuk memamerkan keterampilan bertarungnya. Sekarang, dia tahu bahwa ada banyak pahlawan di dunia. Seseorang memblokir tebasan mendalam naga penakluk. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya dan menemukan bahwa orang yang melakukannya sudah familiar. Itu adalah pendekar pedang top domain mendalam yang mengembara di lautan berbintang surgawi, Yan Sisan. Tanpa diduga, dia muncul di domain laut yang diperintah oleh Myriad Fian Island. Karena Yan Sisan ada di sana, dia seharusnya bisa mengenali Xiao Chen dari saat Xiao Chen menyerang berdasarkan teknik bela diri miliknya. Xiao Chen terus menyelidiki sekelilingnya. Beberapa aura yang kuat dan terkejut mendekat dari wilayah laut di belakang. Iblis besar dari Myriad Fian Island akan datang. Xiao Chen tidak tertarik untuk tetap tinggal, jadi dia hanya berbalik dan pergi. Bukannya dia harus membunuh pemanah dengan cara apapun. Dia hanya ingin memberi orang itu pelajaran. "Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Chen?" Ao Jiao bertanya dengan cemas setelah melihat kulit pucat Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ketika dia memikirkan panah terakhir itu, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Jika bukan karena tubuh Sage peringkat 4 puncaknya, panah itu akan melukainya dengan parah. Sepertinya ada banyak bakat tersembunyi di lautan berbintang surgawi. Kultivasi Xiao Chen terkadang sangat kontradiktif. Tubuh fisik yang kuat memungkinkannya menjadi tak tertandingi dalam generasi yang sama, tidak takut pada ahli manapun. Sama seperti sebelumnya, tubuh fisiknya menyelamatkan hidupnya. Tanpa itu, dia mungkin sudah mati berkali-kali. Namun, itu adalah tubuh fisik yang sama yang menghadirkan bahaya terbesar di jalur kultivasinya. Oleh karena itu, tidak perlu menyesal telah membuat tubuh fisik menjadi gila selama beberapa tahun terakhir atau menggunakan kekuatan tempur 10 kali lipat dan menimbulkan luka tersembunyi pada tubuh fisik. Untuk setiap kerugian, ada keuntungan. Setelah Xiao Chen mencapai jarak yang aman, dia turun ke laut dan dengan santai melemparkan sepotong kayu dari cincin semestanya. Dia duduk di atasnya, terombang-ambing di atas air. Dia mengambil anak kecil itu dalam pelukannya. Golden Crow seukuran telapak tangan sedang tidur nyenyak. Bulunya yang berwarna kuning pucat tampak licin, lembut, dan berkilau. Itu sangat kecil dan terlihat sangat lucu. Xiao Chen tidak bisa merasakan udara yang mendominasi saat gagak emas bersaing dengan matahari. Tidak ada kekuatan binatang suci. Dia merasa sedikit ragu. Gagak emas yang ditunggu-tunggu ini, yang mengejar matahari, bukan palsu, kan? Setelah melihat sekeliling, Xiao Chen membelai kepala gagak emas dengan tangan kanannya, mencoba mencari tahu keberadaan seperti apa itu. Petoy, sentuhan Xiao Chen di dahi gagak emas, saat gagak emas sedang tidur, mengejutkannya. Itu membuka mulutnya dan meludahkan aliran api kemasan. Ini adalah Solar True Flame yang sangat padat yang tampaknya melampaui batas api. Itu lebih seperti seberkas cahaya yang cemerlang. Nyala api ini menyembur ke arah wajah Xiao Chen. Jika dipukul, dia akan cacat. Sedikit terkejut, Xiao Chen memiringkan kepalanya ke samping. Api keemasan menyapu wajahnya. Setelah menembak keluar 1 kilometer, api meledak dan menyulut udara. Xiao Chen merasa sangat terkejut ketika dia menoleh untuk melihat. Area di mana api menyala gelap gulita seolah-olah api telah membakar ruang angkasa. Api yang dimuntahkan Golden Crow yang baru menetas sudah memiliki kekuatan seperti itu, cukup untuk membakar bahkan martial sage biasa. Nyala api ini juga akan menjadi ancaman bagi martial sage tingkat Grandmaster. Meskipun demikian, itu akan mengalami kesulitan melukai Kaisar Kuasi. Namun, gagak emas ini baru saja menetas dan masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Xiao Chen merasa gembira. Setelah anak kecil di telapak tangannya memuntahkan api, ia menatap Xiao Chen dengan mata yang cerdas, terlihat sangat bangga.
Setetes darah esensi itu seharusnya sudah benar-benar menyatu dengan tubuh si gagak emas kecil. Xiao Chen sekarang seharusnya tampak sebagai anggota keluarga terdekatnya. Kalau tidak, gagak emas akan terbang segera setelah bangun. Namun, berdasarkan ekspresi anak kecil ini, sepertinya dia memandang rendah Xiao Chen, membuatnya merasa tertekan. Gagak emas kecil, keluarkan api dan biarkan aku melihat. Xiao Chen ingin melihat seberapa besar potensi Golden Crow. Namun, itu memalingkan kepalanya, mengabaikannya sepenuhnya. Sepertinya ini tidak akan berhasil jika saya tidak melenturkan otot saya. Hehe, apa burung kecil yang lucu? Apakah ini benar-benar binatang suci? Tepat pada saat ini, Ao Jiao keluar dari cincin roh abadi dan mengambil gagak emas kecil untuk memainkannya dengan lembut dengan jari-jarinya. Xiao Chen baru saja akan memperingatkan Ao Jiao tentang bahayanya. Namun, siapa yang mengira bahwa gagak emas tidak akan meluncurkan api saat berada di tangannya? Sebaliknya, itu menjadi sangat jinak. Gagak emas menutup matanya dan tampak menikmati perhatiannya, menyenangkan Ao Jiao. Tanggapan ini jelas berbeda dari ketika Xiao Chen mencoba memainkannya. Anak kecil, tunjukkan pada kakak perempuan betapa mampunya kamu, kata Ao Jiao sambil cekikikan. Gagak emas berteriak dan melebarkan sayapnya untuk terbang. Kemudian, ia berputar di udara, dan tiba-tiba, semua bulunya memancarkan cahaya menyilaukan seterang matahari. Ledakan, gagak emas membuka paruhnya dan menyemburkan api. Nyala api ini ternyata jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Permukaan api mengalir dengan cahaya spiritual keemasan. Ketika api menyentuh air laut, lubang hitam pekat dengan diameter 100 meter muncul tanpa suara. Suhu nyala api ini terlalu tinggi, lubang itu bahkan tidak mengeluarkan uap. Air laut benar-benar menguap dan terbakar habis. Gagak emas kecil terbang dan menarik cahaya di tubuhnya sebelum mendarat kembali di tangan Ao Jiao. Luar biasa, Ao Jiao memuji dengan tulus. Kualitas Solar True Flame ini benar-benar mengerikan. Kicauan, kicauan, si kecil sepertinya mengerti pujian Ao Jiao dan berteriak gembira. Kemudian, ia mengepakkan sayap kecilnya di telapak tangannya, melompat-lompat. Itu tampak sangat senang. Xiao Chen tersenyum tak berdaya. Hewan peliharaan siapa sebenarnya gagak emas itu? Dia adalah orang yang berusaha keras dan menetaskannya dengan apinya. Selanjutnya, dia bahkan memasukkan darah esensinya. Mengapa begitu dekat dengan Ao Jiao sekarang? Ao Jiao membelai gagak emas saat dia berkata dengan gembira, hehe. Jangan cemburu, Little Yellow Feather adalah laki-laki. Itu normal untuk lebih dekat dengan saya. Petik 2. Bagaimana kamu tahu itu laki-laki? Xiao Chen bertanya dengan kaget. Kemudian, dia bereaksi, apa, kamu baru saja menyebutnya apa? Bulu kuning kecil, tidakkah menurutmu nama ini sangat cocok? Ao Jiao tersenyum. Bulu kuning kecil, lihat, dia menyukai nama ini. Gagak emas, binatang suci yang bonafit seperti naga Azure, sebuah eksistensi yang seperti legenda di zaman abadi, dipanggil dengan nama seperti itu. Xiao Chen hanya terdiam, namun, ketika dia memikirkan bagaimana Ao Jiao memberi Xiao Bai namanya, dia agak mengerti. TL Note, pengingat kecil untuk pembaca, Xiao Bai berarti Little White, mengacu pada bulu putihnya jika saya ingat dengan benar. Namun demikian, tidak peduli bagaimana Xiao Chen mencoba mendengar nama Little Yellow Feather, itu terdengar seperti nama yang diberikan kepada anjing atau kucing. Kenapa, kamu tidak suka nama yang aku berikan? Ao Jiao bertanya dengan ekspresi kaku. Ketika gagak emas di telapak tangan Ao Jiao melihat ekspresinya yang kaku, ia menatap Xiao Chen dengan mata mendidih. Xiao Chen tersenyum tak berdaya dalam kepahitan. Terlepas dari bagaimana perasaannya, dia berkata, itu tidak masalah. Little Yellow Feather, kami akan menyebutnya Little Yellow Feather. Ao Jiao berkata, oh benar, katanya sudah lapar. Berikan sesuatu untuk dimakan, kalau begitu. Petik 2. Apa yang ia makan? Xiao Chen bertanya, inti astral, core spirit reguler hanya bisa digunakan untuk memberi makan spirit beast. Binatang suci pasti akan membutuhkan inti astral dari binatang astral. Ao Jiao sepertinya tahu banyak tentang ini. Xiao Chen memiliki banyak astral cores pada dirinya, jadi dia tidak ragu untuk membuang astral core kelas rendah. Meneguk, bulu kuning kecil menelan inti astral kelas rendah. Sepertinya itu bahkan tidak perlu dikunyah untuk mencerna astral core. Xiao Chen membuang 10 core astral kelas rendah satu demi satu. Ketika dia melihat bahwa Little Yellow Feather tampaknya tidak puas sama sekali, dia membuang lebih dari 100. Baru setelah itu bulu kuning kecil terbang ke bahu Ao Jiao dengan puas. Kemudian, ia menutup matanya dan menguap seperti manusia, tertidur. Wajah Xiao Chen sedikit berkedut.
Satu inti astral kelas rendah bernilai 1000 koin astral hitam, jadi 100 inti astral kelas rendah adalah 100.000 koin astral hitam. Selanjutnya, ini hanya biaya satu kali makan untuk Little Yellow Feather. Dengan makan seperti itu, bagaimana Xiao Chen mampu membesarkan Little Yellow Feather? Dia akan bangkrut. Ao Jiao tahu apa yang dikhawatirkan Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Selama tidak berkelahi, biasanya tidak akan makan banyak. Tempatkan di medali binatang suci. Medali binatang suci itu adalah harta karun rahasia berharga yang dibuat khusus untuk binatang suci selama era kuno. Ruang di dalamnya akan memungkinkan binatang suci untuk matang lebih cepat. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia sedikit rileks. Jika dia perlu menghabiskan 100.000 koin astral hitam untuk setiap makan dengan 3 kali makan setiap hari, dia mungkin juga mati. Gambar binatang yang awalnya ditempatkan Xiao Chen di medali binatang suci sudah tidak ada lagi. Bagaimanapun, kuali 10.000 binatang hanyalah tiruan dari harta karun rahasia kelas kaisar. Pada levelnya saat ini, dia sudah tidak peduli lagi. Selain itu, dia tidak memiliki teknik rahasia klan Jiang, jadi dia sudah merilis gambar binatang itu sejak lama. Sekarang, dia bisa mendedikasikan medali binatang suci untuk membesarkan bulu kuning kecil. Ini adalah binatang suci yang bonafit, sesuatu dengan potensi yang jauh lebih besar daripada gambar-gambar itu. Bang! Xiao Chen menempatkan Little Yellow Feather di Holy Beast Medallion. Setelah berpikir sejenak, dia menyerahkan medali binatang suci kepada Ao Jiao. Ao Jiao biasanya tinggal di cincin roh abadi, merawat tanaman. Dengan anak kecil ini menemaninya, itu akan menjadi sedikit lebih hidup. Dia tersenyum lembut dan menerima medali binatang suci sebelum memasuki cincin roh abadi, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah melihat sekeliling, Xiao Chen duduk bersila dan mulai mengedarkan energinya untuk mengobati luka-lukanya. Panah terakhir dari pembudidaya Vien Rache yang misterius itu telah merobek ruang terbuka dan menghancurkan organ-organ internalnya. Luka-luka itu terasa tidak nyaman. Xiao Chen duduk di atas sepotong kayu, hanyut di laut yang luas. Luka-lukanya tidak berat, dia akan benar-benar pulih setelah setengah hari. Namun, dia telah menggunakan dewa turun dari Myriad Heaven Divine Fist sebelumnya. Sekarang, dia tidak berani gegabah. Dia mengambil pil pemeliharaan esensi tubuh bergizi kelas raja dan membuka matanya hanya setelah menghabiskan 2 hari memulihkan diri. Sudah waktunya untuk pergi ke Despair City. Xiao Chen bergumam saat cahaya melintas di matanya. Selama upacara pemberian raja, catatan yang diberikan Long Fei kepada Xiao Chen berisi berita tentang tahta keputusasaan. Despair City adalah tanah terlarang bawah laut yang terkenal di Laut Selatan. Arsitektur kota berasal dari zaman abadi. Seluruh kota itu kuno, itu telah mengalami pergolakan besar dan kausan waktu. Itu sudah jompo, jauh dari hiruk-pikuk kejayaan masa jayanya. Orang-orang bahkan sudah lupa nama aslinya. Karena aura keputusasaan tetap ada di kota sepanjang tahun, kota itu dikenal sebagai kota keputusasaan. Aura keputusasaan yang intens di kota akan menyebabkan para pembudidaya dengan keinginan yang lemah merasa pesimis, mendorong mereka ke tingkat yang luar biasa seperti bunuh diri. Namun, bagi para ahli yang ingin meredam kondisi mental mereka, tempat ini sangat ideal. Ketika Long Fei pertama kali mendengar berita tentang kota keputusasaan, dia yakin bahwa auranya adalah karena kehadiran tahta keputusasaan. Namun, dia tidak tahu persisnya tahta keputusasaan itu ada, jadi dia memberikan petunjuk ini kepada Xiao Chen. Selain aura keputusasaan, kota ini memiliki Profound Beast di laut dalam karena lokasinya di bawah laut. Profound Beast dikabarkan sebagai Immortal Beast dari Immortal Epoch yang telah mengalami transformasi. Kelas terendah dari mereka, binatang mendalam kelas rendah, sudah setara dengan Martial Sage tingkat Grandmaster. Binatang mendalam kelas medial sekuat Martial Sage tingkat Grandmaster yang hebat. Binatang mendalam kelas superior bahkan mungkin menjadi ancaman bagi Kaisar Kuasi. Adapun binatang mendalam tingkat Sage tingkat yang lebih tinggi, mereka adalah eksistensi yang menyaingi Kaisar bela diri, makhluk yang berasal dari kelas penguasa. Semua binatang mendalam pasti akan memiliki inti mendalam, yang memiliki atribut berbeda yang dapat meningkatkan budidaya seorang pembudidaya yang dikaitkan dengannya. Inti mendalam tingkat superior sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Bahkan mungkin meningkatkan kultivasi Kaisar Semu. Adapun inti mendalam tingkat Sage, tidak perlu memikirkannya. Keberadaan seperti Sage Great Profound Beast sudah memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan berdiri di puncak rantai makanan. Jika seseorang bertemu dengannya, dia harus melarikan diri sejauh mungkin. Penggunaan Profound Beast tidak berhenti di situ. Tubuh beberapa binatang mendalam memiliki bekas luka yang mengandung dao yang agung.
Tulang mereka mungkin memiliki teknik bela diri yang kuat atau keterampilan sihir yang kuat yang terukir pada mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan untuk menemukan penggarap abadi dari Laut Penglai di kota keputusasaan. Mereka akan menjadi penggarap abadi di sana untuk mencoba keberuntungan mereka, mencari keterampilan sihir. Selanjutnya, Desper City memiliki sejarah yang luas dengan banyak sisa di dalamnya. Pandangan santai pada lukisan kuno bahkan mungkin membantu seseorang menembus kemacetan dan maju ke tingkat berikutnya. Kemasyhuran Desper City sebagai tanah suci bagi para petualang tidak hanya dalam nama tetapi pada kenyataannya, tanpa berlebihan sama sekali. Ini adalah informasi yang tersedia untuk umum yang ditemukan Xiao Chen dengan bertanya pada dirinya sendiri. Adapun seperti apa Desper City, dia perlu melihatnya secara langsung. Ao Jiao, apakah kamu pernah ke Desper City? Xiao Chen bertanya. Kaisar Guntur seharusnya datang ke lautan berbintang surgawi di masa lalu. Ao Jiao muncul dari cincin roh abadi dengan ekspresi kenangan. Setelah beberapa saat, dia menjawab, kota keputusasaan, nama yang sangat tua. Saat itu, Sang Mu pergi ke sana dengan tergesa-gesa dan tidak tinggal lama. Dia langsung memasuki jantung lautan. Sudah beberapa ribu tahun sejak itu, jadi saya tidak tahu seperti apa sekarang. Jantung lautan. Ketika Xiao Chen mendengar kata-kata ini lagi, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ao Jiao memperhatikan bahwa Xiao Chen memiliki pertanyaan. Dia tersenyum dan berkata, jantung lautan, istana abadi Meraj, tanah pemakaman abadi Laut Hitam, dan makam naga Laut Jauh, ini adalah 4 tanah terlarang besar di dunia samudera, tempat di mana bahkan Kaisar bela diri melangkah dengan hati-hati. Ada 4 tanah terlarang serupa di benua Kunlun juga. 8 tanah terlarang ini semuanya mengandung misteri yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki banyak obat surgawi dan harta terlarang. Beberapa bahkan menyimpan rahasia kehancuran Immortal Epoch. Jantung lautan adalah salah satu dari 8 tanah terlarang dan yang paling misterius. Bahkan tempat-tempat yang terhubung dengan laut menjadi tanah suci para petualang. Xiao Chen bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Ao Jiao tersenyum dan berkata, jangan menyebutkan pintu masuk lain ke jantung lautan di domain laut lainnya. Tetapi gunung harta karun yang Anda tuju dan tujuan Anda, kota keputusasaan, keduanya terkait dengan jantung lautan, yang itulah sebabnya mereka menjadi petualang di tanah suci. Apakah kamu tidak pernah bertanya-tanya mengapa Profound Beast of Desper City tidak pernah punah? Mengingat potensi Profound Beast, bagaimana mungkin mereka tidak kuat? Kebanyakan dari mereka datang dari jantung lautan. Xiao Chen merasa tercerahkan, akhirnya mengerti. Dia dengan cepat melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, apa yang dilakukan Kaisar Guntur di jantung lautan? Pikiran Ao Jiao melakukan perjalanan kembali ke ribuan tahun yang lalu. Kemudian, dia perlahan menjawab, mencari jawaban, tidak bertanya pada surga atau percaya pada dewa, hanya bertanya pada dirinya sendiri apakah benar-benar ada puncak. Apakah ada dewa bela diri setelah perdana? Dewa bela diri lagi. Pertanyaan yang diajukan Ying Zongtian sama dengan yang ditanyakan Kaisar Guntur saat itu. Raja jahat kuno, penguasa 7 takhta, juga mengajukan pertanyaan yang sama, apakah benar-benar ada puncak di dunia? Ao Jiao tertawa, hehe. Jangan terlalu memikirkan ini, yang perlu Anda lakukan sekarang hanyalah mencari tahta keputusasaan. Petik 2. Tutup. Tiba-tiba, Little Yellow Feather terbang keluar dari Holy Beast Medallion yang tergantung di pinggang Ao Jiao. Dalam 3 hari Xiao Chen tidak melihatnya, warna bulunya sedikit lebih dalam. Kepalanya juga tampak agak lebih besar. Perubahan paling jelas ada di mata Little Yellow Feather, yang sekarang bersinar dengan cahaya spiritual. Sepertinya mencerna lebih dari 100 Astral Core memiliki beberapa efek, pikir Xiao Chen dalam hati. Bulu kuning kecil mengatakan bahwa dia lapar lagi dan ingin kamu menyiapkan makanan untuknya. Xiao Chen tersenyum tipis. Orang ini benar-benar mengudara. Setelah memberi makan Little Yellow Feather 10 inferior grade Astral Cores, si kecil berteriak puas dan dengan senang hati melingkari keduanya. Tidak seorang pun yang melihat bulu kuning kecil saat ini akan mengira itu adalah gagak emas, binatang suci yang legendaris. Tanda pisah. 10 hari kemudian, Xiao Chen tiba di domain laut dekat Desper City. Sepanjang jalan, dia mendengar beberapa berita. Putri Suci Istana Bulan, Yue Bingyun, telah mengungkapkan identitas Xiao Chen dan fakta bahwa jika dia tidak maju ke Kaisar Bela Diri dalam 5 tahun, dia hanya akan bisa hidup selama 20 tahun. Berita ini menyebabkan kegemparan besar di seluruh lautan berbintang surgawi. Pada awalnya, Xiao Chen tidak mengerti mengapa dia melakukannya. Namun, dia melakukannya setelah bertanya-tanya lagi. Saat itu,
Beberapa talenta luar biasa telah mencoba memaksa Yue Bingyun untuk mengeluarkan pemberitahuan agar semua Immortal Holy Lands dan faksi utama dari Heavenly Starry Oceans memerintahkan penangkapan Mo Yun. Baru kemudian Yue Bingyun mengungkapkan identitas Xiao Chen, menyelamatkannya dari banyak masalah. Kalau tidak, dia akan dikejar kemanapun dia pergi. Setelah mengetahui detailnya, Xiao Chen tersenyum pahit. Mungkin sebagian orang akan tertawa terbahak-bahak mendengar kabar ini. Itu tidak masalah. Pepatah masih berlaku, untuk setiap kerugian, ada keuntungan. Suara mendesing, sosok Xiao Chen melintas, dan dia dengan tenang memasuki air laut. Setelah turun sejauh 10 km, dia merasakan aura keputusasaan yang samar. Mengingat kondisi mentalnya, dia secara alami tidak terpengaruh. Menuju ke arah aura keputusasaan, dia terus melangkah lebih dalam. Segera, air laut menghilang. Ketika Xiao Chen membuka mulutnya, dia bisa menghirup udara segar. Ketika dia melihat ke bawah, sebuah kota kuno yang luas muncul di matanya. Sebuah penghalang tak berbentuk menyebar dari pusat kota, mengisolasinya dari air laut. Dibandingkan dengan air laut yang dingin dan tenang di atas, pinggiran kota Despair cukup ramai. Pasar yang ramai berdiri di luar gerbang kota. Pedagang menerobos masuk di antara kios-kios yang didirikan oleh para pembudidaya untuk menjual barang. Ada banyak toko, restoran, losmen, toko jamu, dan lain-lain yang menawarkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Ada juga banyak pembudidaya seperti Xiao Chen yang datang ke sini untuk mencari petualangan dan harta karun. Setelah berpikir sejenak, dia turun ke kota pasar ini. Setelah dia mendarat, pembudidaya pekerja keras yang tak terhitung jumlahnya segera berjalan dengan senyum di wajah mereka. Haha, Tuan Muda, dengan satu pandangan, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Anda di Despair City. Saya telah berada di sekitar Despair City selama lebih dari 10 tahun dan saya sangat terinformasi. Anda perlu membeli peta yang diperlukan, pil obat, dan informasi tentang berbagai jenis binatang mendalam. Semua yang Anda butuhkan dapat ditemukan di sini. Jika kamu tidak percaya diri untuk bepergian sendirian, aku bisa membuatkan beberapa perkenalan untuk teman-teman untuk berpetualang denganmu. Ketika Xiao Chen mendarat dan menemukan pijakannya, seorang raja bela diri segera datang dan mulai mengganggunya. Kerumunan besar membuntuti martial monark itu, mengklaim hal yang sama. Seperti kata pepatah, mereka yang tinggal di dekat gunung, hidup melalui gunung, mereka yang tinggal di tepi laut, hidup melalui laut. Untuk martial sage tingkat Grandmaster, orang-orang ini seperti semut. Biasanya, para pembudidaya dari alam yang berbeda seperti itu hidup di dunia yang terpisah tanpa cara untuk berteman satu sama lain. Namun, dengan mengandalkan keakraban mereka dengan Despair City, orang-orang sebelum Xiao Chen ini dapat dengan mudah mulai mengobrol dengannya. Xiao Chen menilai orang di depannya. Orang yang mengenakan jubah abu-abu ini tampak berusia sekitar 40 tahun. Potensinya sudah habis, dan dia akan tetap berada di ranah martial monark selama sisa hidupnya. Cahaya cerdik seorang pedagang bersinar di mata orang ini. Senyum menyanjung di wajahnya sudah menjadi kebiasaan. Orang ini pasti nyata. Xiao Chen berkata, kamu hanya seorang raja bela diri dan tidak bisa memasuki kota keputusasaan. Bagaimana Anda tahu berita dari dalamnya? Petik 2. Kultivator berjubah abu-abu tersenyum dan menjawab, saya mendapatkan berita saya dari penginapan dan restoran. Selain itu, saya sudah di sini untuk waktu yang lama dan memiliki beberapa trik saya sendiri. Misalnya, tidak sembarang orang bisa mendapatkan peta Despair City yang kumiliki. Berdasarkan klaim orang ini, tampaknya organisasi di belakangnya seharusnya memiliki pengaruh yang signifikan di sekitar kota keputusasaan ini. Di mana pernah ada orang, akan ada masyarakat. Xiao Chen tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyelidiki atau menawar. Dia berkata dengan tenang, beri aku peta paling detail dari kota keputusasaan yang kamu miliki, dan kamu boleh pergi. Kamu sendirian di sini, apakah Anda tidak perlu menemukan martial sage tingkat Grandmaster lainnya untuk menemani Anda? Kultivator berjubah abu-abu itu bertanya. Tatapan Xiao Chen tenggelam, dan dia menuntut dengan dingin, apakah kamu tidak mengerti kata-kataku? Apa lelucon? Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen bertualang. Bagaimana dia bisa dengan santai bekerja sama dengan orang asing di tempat seperti itu? Selanjutnya, dia tidak membutuhkan pasangan sejak awal. Kultivator berjubah abu-abu gemetar di dalam hatinya. Dia menepis pikiran lain dan menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, berikut adalah peta. Ini adalah 1000 koin astral hitam. Tuan Muda, jangan berpikir itu terlalu mahal. Peta ini berisi seluruh kota keputusasaan dan semua sisa di sana. Ini dengan jelas menunjukkan di mana Profound Beast berada dan kelas berapa mereka. Lagi pula,
Harganya standar, ditetapkan oleh atasan saya. Petik 2.